untuk RRQ Group ini lagi masuk juga sih untuk Iya. top tier pick dan juga ban ya. Karena efek dari Power of Nature yang bisa memberikan CC, jadi dia bisa langsung buka bushnya, dapetin info, bahkan bisa langsung melakukan trigger inisiasi dari lawan-lawannya juga. Oke, dan udah ada Akai dari sisi Alter Ego yang sudah ditutup menuju ke arah banning yang kedua. Ya. Ini masih banyak yang terbuka sih, such as Faramis. kayak Valentina, Faramis, Pakito. Kalau ngeliat kemarin ya permainan dari Alter Ego ini mereka bisa ngebuka Valentina. Karena mereka berani banget buat lawan Valentina dengan Parsha. Oke. Pakito nggak sih ini masih Ya. terlalu mengerikan Pakito. dan Pakito benar aja langsung di-ban oleh teman-teman dari Alter Ego. Satu hero yang memang bener-bener lagi naik ya, Pakito. Yang memang secara positioning, kalau diambil untuk Pakitonya, dia bisa flex. Selain dari jungle, dia bisa main sebagai XP. Kita udah lihat di match pertama tadi, di game yang ketiga. Iya. Pakito yang tidak masuk di jungle, tapi belok di XP. Belok langsung di XP. Mau ada counternya sekalipun, Ya gak apa-apa. nggak apa-apa. Ya karena kita tahu kekuatan dari Pakito itu sendiri juga mobilitasnya bagus. Clear-nya cepat. Dan di saat dia ngeflank melakukan sebuah ancaman untuk satu player lain dan di backup, berarti setidaknya ada satu orang lagi yang ditarik. Ya. Dan untuk keberlangsungan tim fight, kalau apabila teman-temannya tidak ada yang tumbang ya ini kan menjadi satu hal yang baik pula gitu loh. Berarti Betul. kurangnya kuantitas dari sisi lawan harus bisa dimanfaatkan. Wow. Si Amon ban dulu. Amon. Amon yang di-ban ya sama teman-teman dari RRQ. Berarti ini akan mengkontes ke arah Valentina Faramis kah? Dan Yeah. Fanny, benar. Berarti ini bakal ada kontes. Tapi balik lagi sih. Masih ada Farsha juga ya. Aku agak sedikit Kenapa nih? bingung nih bakal mau Bingung. prior yang mana nih. Ya antara Valentina, Faramis dan juga Parsha ini masih opsi sih untuk tim itu sendiri ya. Karena memang jarang sebenarnya ada yang pengen untuk melepas sedemikian banyak. Apalagi di sini Amon cukup di-respect juga dengan kehadirannya. Karena Amon di sini bisa memberikan single damage burst yang luar biasa besar. Asli. Apalagi untuk marksman mage di late game ya. Tadi contohnya kan sudah ada nih kita lihat di match pertama dari game ketiga. Popol Kupa sekali endless shot aja itu langsung hilang. Dengan totalnya dia lagi full. Full HP. Belum kesentuh sama sekali. Belum, dia sekali endless shard Langsung hilang. Tapi yang dipilih adalah Valentina. Nah, oke. Pick kelima Clay. Oke, berarti ini akan menjadi satu bukti juga. Akankah masih bisa dipertahankan win Yep. streak-nya? Akankah Win menjadi rate-nya. 100% tetap dengan 5 kali penggunaan? Ya. Atau akan turun menjadi 80. Oke, Ada Parsha. ada Farsha, ada Langsung, kan? Alter Ego. Bisa disimpan. Ada Alter Ego, ada ini ada Faramis. Faramis Dari Alter satu. Ego. Tapi kalau Faramis kan bisa diambil ya buat altarnya, bakal sayang banget sebenarnya. Dan ya ini dari Nino nih ya, soalnya ada yang mau ketemu nih sama Nino. Jadi Nino minggu ini mau persiapan lebih buat ketemu orang itu. Udah ketemu tadi. Udah ketemu tadi. Udah ngobrol-ngobrol juga di depan. Tapi Parsha om. Parsha ya. Iya. Oke, karena kita tahu Alter Ego selalu memprioritaskan pula Udil. hero apapun itu untuk mid lane-nya terlebih dahulu. Udah. Parsha dan Melissa. Melissa nanti sih, jangan dulu. Mungkin ke arah Oh, One-One. Oke, one-one. One-One, oke. One-One untuk Nino. Oh, oke. Faramis di satu sisi kebuka loh masalahnya. Bisa aja kan digunakan kedua ini, satu menjadi roamer dan satu menjadi Bisa, mid lanernya. bisa. Bisa. Dan sekarang apabila One emang sudah tercounter pula dengan itu agak sedikit sulit lagi. Ya tapi di sini asumsi bahwa kita akan melihat one-one untuk dipaksa menangin duel di laning phase-nya dia. Karena untuk 1v1 juga kan one-one masih ya gak ada salahnya sama sekali. Yep. Siapapun yang dilawan di depan, weakness sebenarnya pasti kebuka kalau 1v1 ya. Ya, ini mau Cloud atau Beatrix dulu yang diamankan atau akan ada marksman lain. Cloud. Karena setelah ini Kalau aku Cloud. Karena Cloud Cloud bisa ya? lompat ke belakang. Iya, setuju. Bisa ngeganggu federal strike-nya Iya. Farsha sih. Bisa tutup lah setidaknya. Iya. Maksa untuk pakai wings by wings-nya. Oke. Faramis Wow. juga Faramis dan Cloud. Cloud. Ya. Benar aja terjadi. Ini Ini, dia. hero yang sangat OP banget loh yang diamankan oleh RRQC di game yang pertama ini dari 3 hero yang udah diambil. Berarti ini bakal ada muncul tank jungler gak sih? Tank jungler bisa keluar juga untuk team fight ya, biar Iya. bisa durable kan ada cold altar yang dipakai. Atau kalau mau alter itu mereka bisa main culik juga kan. Masih ada opsi dengan penggunaan dari Yin sendiri. Ian, oke. Chow juga masih Chow masih ada. terlepas bebas, yang kita tahu juga dari Leo Murphy cukup favorit ya untuk menggunakan Chow-nya sendiri. Iya. Dan apakah yang akan diamankan dari Chow. Chow? Ya, itu Masih dia, Chow. dengan hero-hero nyamannya masing-masing. Dan cukup nyaman, dan ini aku bisa bilang bahwa 3 hero yang dipakai oleh Alter Ego ini mereka cukup comfort di sana. Yep. Chow-nya yang nanti bisa meng-cancel misalnya ada Blazing Hero Duel. nyaman versus hero OP. Ya. Nah lo, Lu lebih kemana? Nyaman. nyaman sih. Sama, nyaman Karena sih. lebih menguasai. Lebih gitu. menguasai, lebih tahu celahnya seperti apa, lebih tahu ini itunya. Oke.
Oke, tapi Ini kita akan benar-benar 3. Yang pertama kan hero nyaman, Hmm. Karsus hero OP. Tapi ini juga bisa dibilang 2 hero nyaman untuk masing-masing Ya, player ya. Valentina Valentinanya juga. untuk Untuk nyaman. Play Betul. dan Cloud-nya untuk Skylar. Kita Skylar. tahu sendiri performanya juga pleasure. cukup baik. Tapi ada Karina yang langsung team is ditutup banned. oleh Alter Ego. Oke. Karina ada Balmond juga masih ada sejauh ini dan kita melihat perbandingan antara kedua jungler ini antara Albert dan juga Sally Boy. Gimana untuk usernya nih, sebenarnya mereka adalah user dari Your team Assassin. is banned. Tapi untuk meta-meta yang sekarang terkadang dipaksakan untuk bisa harus juga menggunakan hero yang lain seperti Iya. tank damage atau bahkan dengan fighter damage. Tanpa Link juga sudah di-ban, jadi sudah saling melock untuk jungle dari masing-masing tim. Karena sama-sama belum ada junglernya nih ya. Betul. Kalau kita lihat. Akankah ditutup kembali ke Lancelot? Ini satu hero nyamannya juga untuk kedua tim bahkan ya. Albert dan Hayabusa juga sih. Sally Boy. Hayabusa. Lens, ya. Hayabusa, tapi kalau menurut aku Lancelot sih. Lancelot ini bisa ngedive banget ke belakang untuk ngambil Varsha-nya juga. Ya, tapi dari posisi shadow kill-nya ini bisa Iya, kasih iya. damage ke 1-1 Oh ya, oke. dengan enak ya. Dawa, gue nonton langsung di stage. Ya, oke. Nah, Pawang. Nah, ini Pawang. Lu ini nangkal apa nih? Nangkal kehilangan poin apa gimana nih? Nangkal petir ya kayaknya. Buset dah. Waduh. Oke, dan satu pick terakhir, band terakhir dari RRQ. Ini udah Balmond ditutup dan satu jungler lagi. Ini bakal apa nih? Dan ternyata Esmeralda Your team is picking. sebagai XP lane-nya. Oke, ada lapu-lapu juga kemarin sempat dibawakan oleh Alter Ego. Kalau mereka mau menggunakan fighter sebagai XP laner mereka. Jadi untuk XP ini ketutup banyak banget ya. Uranus juga masih ada sebenarnya bisa dipakai ya untuk sustain. Oh, Wih. ini support system. Support system Ad- tadi tuh ya. Tadi kita intip ada orang tuanya dari Nino. Nino tuh, kalau memang sudah datang nih, Heeh. itu physical attack plus 1 juta. Waduh. Restu orang tua. Betul, magical defense nambah, Waduh. magical damage nambah, physical defense nambah. Ini bahkan ada dukungan lagi nih ya teman-teman semua yang sudah masuk pula ke DM kita. Pak mau nitip pesan buat match RRQ Versailles, pokoknya jangan sarkas, tetap komen yang baik-baik, mau siapapun yang menang kita tetap bestie. Betul. Tuh, kalau Jadi dari emang Rian tuh ya. Kalian kalau mau titip-titip salam juga boleh tuh ke Instagramnya awel.y. awel.y, ke Pak Pulung atau ke Awa. kalau mau di Betul. follow sekalian juga sok atau Sok, mari kita mangga. bersilaturahmi itu ya. Kita Iya. tunggu nih. Kita tag-tag juga boleh banget. Tapi ada komen nih dari Skylar. Ya mungkin dinantikan Alter Ego sih. Pengen ketemu Nino di lane. Dia ngerti laning phase-nya. Emang tadi udah saling menyapa juga ya sebelum masuk nantinya Wow. ketemu di laning. Tapi ada Hayabusa dan Fredrin. Oke, dual assassin yang bakal terjadi kali ini. Dari Hayabusanya targetnya dipastikan ada Parsha dong untuk di early-nya ya. Ada Yep. one-one juga bisa ditargetkan. Lancelot-nya ini bakal susah sih untuk masuk. Menurutku sih Lancelot bakal lebih untuk mengimbangi dari pendapatan gold yang bisa diambil nanti oleh Alter Ego. Karena untuk dekat ke arah dari Fredrin, ini adalah hero yang berbahaya. Apalagi masuk ke mid to the late game. Fredrin bakal aktif ketika dia sudah punya item. Yang dimana dia satu kali di burst gak tumbang, dia bakal bisa ngebalikin keadaan. Dengan Oke. adanya energy eruption misalnya dari si Fredrin. Atau bahkan ya knock up-nya dia dari skill 2 dia. Oke, tapi last pick untuk Alter Ego adalah Uranus. Uranus yang bisa menahan menjadi sandbag juga ya untuk Alter Ya. Ego nantinya. Sustain. Sustain banget. Dan ini dia racikan dari kedua tim. Malam minggu ngedet X. Malam minggu dukung RRQ. Yes, Yeay. hashtag FIFA RRQ. Ya ampun si Teteh mah udah ada di situ. Nah ini lagi, wah ini ratu-ratu nih. Itu kan kalau raja-raja kan yang main tuh kan RRQ-nya nih. Tuh lihat tuh udah ada crown-nya juga yang memang digunakan. Semangat terus pokoknya untuk RRQ Kingdom yang memang selalu memberikan juga semangat untuk RRQ Hoshi ya. Tapi sebelumnya, sebelum match-nya mulai kita mau dengar dulu nih suara dari masing fansnya. Oke, kita mau dengar kalau gua teriak Alter Ego berarti apa? Go, go, go ya. Berarti kalau FIFA berarti RRQ. Oke kita coba mau cek dulu. Alter Ego. Alter Ego. FIFA. FIFA. MPL Arena. Oke. Itulah semangat dari MPL Arena yang memang sedang kita saksikan bersama-sama. Wow. Udah menggebu-gebu banget dari kedua supporternya. Yang pastinya juga dari kedua playernya. Yang sudah siap untuk bertemu di laning phase masing-masing. Tapi sebelum itu, sudah terdengar We Love RRQ, we do. Oke. Nah, sabar dulu ya.
Ada sesuatu nih. Daripada nyanyi-nyanyi FIFA di belakang. RRQ, wah keren banget tuh. Keren, Udah ada. keren. Udah Ya ada. ampun meleot aku Kak jangan kayak begitu. Halo? Halo, aduh Bisa marah. panik saya. Enggak ada ya, wow. Itu apa tuh? Itu apa Alter tuh? Champ, Alter Itu Champ. apa? Itu apa tadi? Waduh, apa nih? King jangan King. galak-galak ya. Idi. Nih. Ada Iya. kakak, ada Ukti. Heeh. Ada Clay, Clay main. Malah duduk di bangku penonton. Bukan, Oh bukan ya? bukan. Play student ya. Biasanya kan ada silly boy student. Oke, tapi ada sedikit kendala teknis terlebih dahulu ya. Jadi Betul. mohon bersabar Betul, teman-teman. Biar nanti gamenya juga berjalan dengan enak sama-sama. Nggak ada yang dirugikan sama sekali masing-masing. Oke, tapi baliklah kita lihat dulu untuk draftnya sih. Tadi kita udah bilang bahwa ada Hayabusa ya kan yang bisa mengincar sisi belakangnya. Tapi sekarang ada Uranus yang dibawakan oleh Alter Ego. Mereka bakal bisa nge-drag gamenya misalnya nih. Uranus ya bakal annoying, bakal mengganggu banget untuk potong laningnya, untuk dapetin 2 wave. Sehingga teman-teman yang lain, Alter Ego, ini mereka bisa melakukan teamfight terus-terusan. Iya, karena menurut gue sendiri, gue ngeliat kalau dari RRQC mereka punya durability, bagus banget. Betul. Tapi mereka nggak punya stopper, Om. Iya. Sementara dari Alter Ego, mereka punya Chow. Mereka siap juga untuk mempick up siapapun yang diinginkan juga dengan Chow yang digunakan oleh Leo Murphy. Sekarang kita langsung saja menuju ke game yang pertama, match yang kedua, Skylar. Sprint harus dia pop up. Yes, memang ternyata tiba-tiba udah ada Udi lagi ya di atasnya. Udi, ya. Dan Balik lagi sih dengan mobilitas yang dimiliki oleh Parsha ya. Wings by Wings ya yang siap untuk nge-backupin atas, tengah, dan juga bawah. Dan inilah kunci dari mobilitas yang dipegang oleh Parsha tadi. Yap, Leo Murphy agresif banget mainnya ya. Chow-nya begitu mengganggu tadi di area tengah. Sementara wow. Ada apa dengan Pulung dan Mirko? Pulung dan Mirko hari ini kita kompak sekali ya Kalian bro. besties kayaknya. Ini bestie kamu nih. Iya Kan tadi nyari bestie. Iya, kembaran memang ya. Memang kan Pulung sama Mirko juga mirip banget. Mirip kan? banget sih, banget. Wah, Mungkin wah, ketiplek. kalau Pulung pakai kacamata sama nanti. Iya, sampai gak bisa bedain lah. Aku kadang suka salah manggil. Tapi di area middle udah mulai terlihat juga adanya cicilan-cicilan damage. Tapi lihat Albert bakal coba untuk ngerasak masuk dengan ada satu buah shuriken-nya. Coba untuk mencicil lagi tapi mundur aja. Tapi jangan lupa, tadi udah ada stiker-stiker yang muncul. Nah, kalian bisa langsung beli juga untuk Battle Emote MPL edisi 2022. Nah. Koleksi buruan. Koleksi ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang RRQ kan back. Iya, betul. Nah tuh banyak soalnya pilihan-pilihannya. Kalian bisa ya gas lah pokoknya itu. Gas. Sekarang back udah jadi brand ambassador. Betul, makanya Tuh. jadiin stiker. Langsung dijadiin stikernya. Sementara untuk Sally Boy sepertinya udah langsung mengarah ke area dari Turtle di bawah Pai, Clay dan juga R7 dengan Fredrinnya. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan ke area dari Turtle itu sendiri. Leo Murphy di bagian belakang. Pedraza dikeluarkan pula. R7 langsung maju ke bagian depan guna untuk langsung bisa memberhentikan pergerakan dari Udil. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sally Boy. Dan first blood-nya benar-benar digetok. Tapi di area yang berbeda dengan satu penggunaan Shadow Kill yang gak memberikan impact apapun. Malah dirinya berhasil untuk diamankan. Leo Murphy berhasil selamat dari area tersebut. Tapi Pai berhasil selamat pula. 1 untuk 1. Albert hilang Om. Albert Iya. hilang dan tadi Turtle-nya- turtle-nya di-secure sama Sally Boy tapi dari emblemnya sendiri nih Om. Yes, full movement speed-nya itu udah jelas banget dan nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Mystery Shop dibawakan oleh Clay, Killing Spree dibawakan oleh si Albert. Sedangkan berbeda terbalik pastinya di sini dengan adanya Demon Slayer yang dipakai oleh Sally Boy. Dia akan jauh lebih cepat untuk melakukan farming di jungle. Ini di bawah sendiri antara Uranus dan juga R7 ya udahlah ya. Ya, sampai tahun kapan ya nanti ya? Ini kita tidak tahu nih. Infinity War ya. Iya 2023 awal mungkin masih berhasil juga mereka tuh sampai di situ. Tapi Leo Murphy terkena efek Terrify, agak sedikit pusing, kebingungan, kehilangan jati diri tadi. Hingga Kehilangan- membuat dia juga agak-agak pusing tadi di area river. Iya, itu emang agak jadi oleng dikit ya. Emang agak pusing banget kena efek Terrify-nya dari Clay sendiri. Tapi udah ada IMU menuju ke arah Wave Dragon yang sudah diamankan sama Clay-nya. Tapi ada fun fact by Grab nih. Match AF versus RRQ menjadi satu-satunya match RRQ di leg 1 yang menang 2-0. Yep. Sisanya sempat menang 2-1 tapi. 2-1, betul. Oke, dan masih agak sedikit ada downtime sih yang terjadi sebenarnya. Dan narik Leo Murphy bukan opsi bagus buat Yep. Finn. Karena kalau dia lagi gak punya item, dia bakal di-trigger seperti ini. Wah, ada waktu kah? Tapi satu hit terakhirnya masih sempat untuk Altar. mengeluarkan langsung ke altar. Masih berhasil selamat tapi ditabrak oleh Sally Boy. Begitu baik pergerakan yang mereka lakukan. Sementara itu ada satu weakness bahkan Kyler. 2 lagi. Dan Leo Murphy ataupun yang lain juga mudah bergerak mundur. Sementara dari Sally Boy masih tetap ada di area sebelah. Sekarang Albert punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Lancelot itu sendiri. Shadow Kill kehilangan momen. Dan tadi Clay-nya
berhasil pergi lah. Iya, Iya. jual beli serangan yang mulai terjadi juga. Membuat dari RRQ nggak mau mengalami kerugian sama sekali. Dan Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Tadi udah sempat disenggol-senggol juga sama Albert. Tapi memang bakal di-reset aja menunggu momentumnya untuk bisa mensecure ke arah Turtle tanpa adanya kontes. Tapi lihat Leo Murphy udah mulai zoning out. Dan lagi-lagi The Way of Dragon yang di-copy oleh Clay. Iya, ini Pai bagus banget sih. Dia mengganggu Albert untuk dapetin orange buff-nya tadi. Jadi diusir sedemikian rupa. Jadi gak bisa diambil di sini orange buff-nya. Harus nunggu untuk purple-nya keluar. Dan itu nge-delay sekaligus membuat dari Pai-nya bisa dapetin wave yang ada di bagian bawah. Waduh, Fredrin benar-benar diacak-acak banget. Tapi R7 masih punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Ini dia kekuatan dari R7 yang begitu luar biasa. Ditangkep. Tapi malah ngebalikin gitu. Iya, karena kalau dia pun harus pulang, dia bakal tumbang. Jadi langsung diterusin dengan adanya satu buah Brave Assault, knock up ke atas, cancel untuk Feather Extract-nya. Yap, dan mereka punya kesempatan bisa dapat turtle. Iya. 1 tukar 1 ya sejauh ini. Tapi kita lihat juga di mana ternyata orange buff-nya yang udah dicicilin oleh Pai berhasil untuk didapatkan dan di-invade oleh Selly Boy. Yang tiba-tiba muncul karena udah mencium adanya bau-bau orange buff. Karena ini wangi banget. Kayak the new Axe Evac, the better you smell, the better you play. Ay, sedap kali. Memang semakin smooth sekali ya teman-teman ya. Makin minggu ke minggu semakin matang ini ya rekan saya. Oke. Selly Boy udah sepertinya balik lagi setelah tadinya mendapatkan momen yang tidak baik. Tapi Albert luar biasanya masih bisa melakukan farming yang cukup baik pula. Mendapatkan 1 point kill tadi, bergerak sekarang di area tengah. Kemana ke arah rotasi mereka karena ada Paramis di bagian atas. Leo Murphy masih bersembunyi dulu. Siapa nantinya yang akan diculik? Karena sekalinya dia harus menculik berarti harus cepat. Apalagi Paramis. What? Udil masih selamat. Saya kaget loh. Dia Saya langsung terbang pakai Phoenix ya kan ke belakang. Tapi emang one last hit. Tapi dari shadow kill-nya ternyata udah habis duluan. Dan akhirnya mundur aja karena belakang. Tapi lihat outer turret-nya udah mulai tercicil juga. Karena kita udah mulai kenyang juga nih dengan adanya platingan. Seperti makan dengan adanya grab food. Diskon sampai dengan 90%. Luar biasa sekali. Apapun jenis bentuknya, momennya, nyambungnya tetap bisa. Iya. Keren memang ya. Terbaik. Iya memang. Waduh Pak Pulung ini seneng banget hari ini ada apa nih? Iya, saya seneng ngelihat partner saya juga ada luar biasa sekali hari ini kan. Nih dari permainan kedua tim ini juga Om. Masih cukup stabil, bahkan Skylar-nya kan. Skylar-nya juga masih oke, dia mendapatkan farmingan yang cukup, dia bisa mempertahankan lane-nya, itemnya juga udah terlihat nih. Iya, dan bahkan ini agak sedikit memaksakan untuk Wind of Nature sebagai item kedua dari Nino untuk bisa melakukan defense tadi. Dan itu nice play banget dari Clay. Iya, diusir mundur, ditendang langsung, nggak membuat dari Selly Boy bisa merasa masuk next level bro. Nah, Next itu level, bro. Iya itu stikernya, makanya bisa langsung beli sekarang juga. Iya. Gua agak sedikit panik ya kalau ada cewek-cewek di belakang yang teriak gitu Kenapa loh. tuh? Cewek masalah yang teriak, saya agak takut saya gitu Oh, dia gitu. itu. Oke, tapi barusan di bagian bawah Selly Boy terkurung sendirian. R7 akan mengejar. Kemana Selly Boy akan pergi? Tonros dikeluarkan, Retribution digunakan, berhasil mendapatkan 1 monster jungle karena sepertinya dirinya udah sadar nih. Gak bakal bisa masuk ke area dari Turtle. Oke, Turtle. Oke, dikasih aja ke RRQ. Tapi lihat, 2 outer turret di arah top lane dan bottom lane-nya sudah berhasil untuk dihancurkan di tangan Alter Ego Esports. Itu menjadi objektif yang cukup mahal juga. Dan Iya. trade yang gak worth it kalau menurut aku. Oke. Weh. Bu, mau ditabrak? Ada konsel mau ditabrak tapi Pai udah join juga di dalam pertempuran tersebut. Feather Ice Strike dikeluarkan, kalau altarnya juga sudah di pop up. Tapi Finn gak banyak lagi HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan 1 center turret loh. Iya. Itu turret yang penting banget ya. Karena akan sedikit membatasi vision yang bisa diamankan oleh Alter Ego Esports. Jadi Alter Ego mereka agak ngedefense pastinya setelah kehilangan 1 buah mid turret sendiri. Sedangkan RRQ Hoshi tadi, dari cloud-nya ini sudah mulai cukup fight. Yep. Dengan itemnya dia, Golden Staff ada, Demon Hunter juga ada, Nino sementara waktu belum punya Demon Hunter Sword. Ini Pai sendiri udah sekarang semakin aktif lagi untuk join di dalam pertarungan. Sambil balik lagi menuju ke lane-nya, mendorong lagi. Selly Boy ditabrak terus-terusan, bergantian. Pemain dari RRQ Hoshi mengambil perannya, mendorong Selly Boy. Emang harus ditekan karena mereka sadar seperti mereka nggak punya stopper loh. Lebih baik dari area pattern farmingnya ya udah diberhentikan aja gitu. Dan semakin lama gamenya di sini ya, pasti R7 jauh lebih nyaman juga dengan item-item yang sudah mulai bisa dikumpulkan. Iya. Yep. Ini adalah Fredrin, dan ini Fredrinnya juga cukup di-respect loh oleh Alter Ego Esports. Ada 2 Purify yang dibawakan. Iya.
Dan juga tadi dari R7 sendiri udah fokusnya Udil aja. Udil, Cancel bener. Udil, maju lagi masuk ke belakang. Diacak-acak sekiranya jadi Udil gak bisa melakukan feeder ice track dengan sempurna gitu loh. Di cancel terus. Oh, awas. Wah, Tonrosnya sempat dikeluarin pengancernya. Mendapatkan 2 stack dan dia selamat dari area tersebut. Yes, wah ini udah mulai deg-degan ya. Tapi ada sedikit Piki, ada area rumputan, hati-hati. Tapi Finn udah mulai terlihat juga. Dan akankah ada satu gold, Altar menyelamatkan diri dari Blazing 2. Tapi mundur dari Nino. Nino belum ada, itu dia. Ada sebuah kelas Fangnya berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi kepada seorang Finn. Tapi di sana, Nino berhasil dihilangkan di tangan Clay. Wow, Murphy selamat tapi tidak untuk Nino, bahkan untuk kali ini hampir saja dirinya pun keserempet. 1 damage lewat Shadow Kill dan sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya, tapi Lordnya berhasil diamankan pula oleh Sally Boy. Sally Boy pergi dari tersebut tapi tidak untuk Uranus karena Uranusnya tertangkap basah kapai. Harus mengorbankan diri agar Sally Boy bisa pergi dari area tersebut. Damage Clay sakit banget loh itu. Parah. Itu kepai loh, yang itu Uranus gitu. Sekali semprot Shadow Strike. 403 Mystery Shop, item seperti apa yang ingin dia punya bisa dia ambil gitu. Waduh. Dan yang diambil soal ultimate ini adalah Way of the Dragon dari Leo Murphy. Iya. Dia bakal ke Holy Crystal juga sebentar lagi. Dan itu Waduh. dia, Holy Crystal baru selesai. Tapi poin plus untuk Alter Ego Esports tadi adalah distraction yang dibuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan Lordnya juga. Meskipun memang ya harganya mahal ya karena harus kehilangan Nino. Tapi di sisi yang berbeda mereka dapetin Lord. Dan Lord ini akan bisa mendapatkan misalnya dari turret luar untuk RKHC, objektif pasif bagi Alter Ego Esports. Yap, dari masing-masing player pun ada yang unggul dari sisi network, ada yang memang under juga. Tapi Pai di bagian tengah agak sedikit kebingungan, tapi untungnya masih punya kesempatan pergi dari area tersebut. Masih selamat 1-1. Di atas dapat 1 inner turret, bahkan untuk kali ini ada Finn yang tepat berada di depannya. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi weakness point. Ada 2 di dalam tubuh dari R7. Mereka dengan konsel kabur dari area tersebut. Oke, dan ini juga snowball dari Nino udah mulai terasa ya, dimana dia udah berhasil untuk ngancurin turret juga, tapi dari damage deal by Axe. Clay, dengan Mystery Shop tadi udah 3 item jadi, sekali semprot hilang tadi Pai. 35.000 total damage ya sejauh ini. Masuk ke dalam mid gamenya dan belum lagi efek teror yang diberikan oleh Valentina. Ya oke lah sudah di nerf 0,7 second ke 0,5 second tapi tetap annoying, tetap mengganggu. Yap. Ini Nino pun tadi untuk pergerakan luar biasa Om ya. Dia emang niat banget untuk nahan juga ke arah crossbow tanknya, menunggu ke altarnya habis. Dengan SP yang tersisa sedikit loh. Itu luar biasa loh dia nahannya, dia bisa menyambung lagi ke arah yang berbeda. Tapi dengan kesolidan dari RKHC, mereka tunggu one-one landing, udah digas habis. Iya. Tapi ini players built by UBS ya, Sally Boy benar-benar, dan Nino bahkan menjadi yang cukup tajir melipir ya kita lihat ya. Betul. Ada 2 player dari Alter Ego ya yang berada di atas, dan Cloud lah di orang ketiga yang memang memiliki net worth cukup banyak. 8.600, Sebenarnya 8.400 dan Albert sekarang udah mulai menyusul. Iya, padahal dari gold gapnya juga cuma 400 aja. Tipis-tipis aja gitu, nggak yang terlalu tertinggal, dan bahkan dari segi objektif juga nggak yang terlalu ketinggalan banget. Sengit banget sih di game yang pertama. Iya, karena dari sisi gameplay mereka juga ini sama-sama adu team fight yang terjadi. Antara RKHC dan juga dari Alter Ego. Woi, tosan dulu. Kayak gitu dong, tos-tosan. Yang di kolom komen juga tos-tosan dulu, yang di kolom komen jangan mau kalah. Coba. Emot tos-tosannya tuh tolong ditongolin dulu ya. Emot tos-tosan tuh yang kayak mana ya? Ada yang begini. Oh. Ada tuh yang begitu aja tos-tosannya, anggap Ayo kita tos dulu. Tos. Oh, kita kan bestie. Bestie Seperti parah. RRQ dan Alter Ego emang bestie. Parah banget. Mereka rival di Land of Dawn tapi in the real life mereka kawan. Wah tuh, love you Lemon. Aduh, Lemonnya lagi nonton ya kayaknya. Ini saya wakilin Lemon ya, Ya. love you tuh gitu. Ih. Ini. Kan wakilin aja. Oke. Agak gak ikhlas ya. Kenapa sih? Gak apa-apa sih. Heran gue kayak Kayak apa? salah terus gue. Enggak salah sih sebenarnya. Kayak kurang tepat aja sih. Dalam kurun waktu yang memang sudah berjalan nih beberapa saat. Cukup berimbang ya. Berimbang. Imbang banget. Dan kita lihat ini dia untuk match history dari RKHC. Tadi mana mereka ya, 4 kemenangan di leg yang pertama 2-1. 2-0 full ini dari Alter Ego, dan sisanya mereka harus tumbang 3 match berturut-turut. Dan reset dilakukan oleh RKHC dan mereka kembali ke perform mereka. Seperti yang kita lihat dan bahkan naik ke posisi kedua dari klasemen sekarang. Iya. Ini 2 game semua ya rata-rata ya. Iya. Karena mereka 2-0, memang 2-0. kalau nggak salah waktu 2-1 itu, mereka nahan, mereka main objektif, mereka main di late game. Waktu itu masih Beatrix dengan yang super OP dan dilepas terus sama RKHC. Mereka Oke. jarang banget buat pakai Beatrixnya.
Dan sekarang Beatrix sudah tidak muncul di permukaan Beatrix ya. tidak muncul, tapi hero yang dipakai di leg pertama, Cloud-nya, ini impactnya gede. Dipakai sekarang oleh Skylar. Dan sudah mulai nyetel dengan teman-teman yang lain. Iya ya, dan Skylar juga ini menjadi satu hero favoritnya juga ya, Ya, Cloud Cloud. sendiri. Dan yes, ini permainan yang begitu imbang, begitu sengit banget dari kedua tim. Dan ini match yang cukup panas ya, karena ini memperebutkan juga nantinya posisi kedua. 2 dan 3. Ini ada di posisi kedua dan ketiga. Yang kita tahu juga Alter Ego ada di posisi ketiga sekarang. Betul. Dan mereka bakal keep up banget sih untuk bisa merenggut posisi tersebut. Ya, ke upper lah ya. Ke upper. Karena main dari bawah ini susah banget nanti untuk di playoff. Bukan susah, lebih ke arah 1 nyawa aja. Sedangkan untuk di upper kan ada 2 nyawa. Oke, tapi sepertinya Land of Dawn udah kembali bisa kita saksikan. Yap. Dan kalau kita lihat di mana Nino yang benar-benar menabung sebanyak-banyaknya loh. Nah, menabung sebanyak-banyaknya ya. Ya wajib lah, mereka juga ingin. Weh, di kolom komen kita tuh coba lihat rame banget tuh yang mau tepuk tangan tuh. Yeay, gitu dong. Mantap kali kalian, tapi Pai mendapatkan sebuah serangan dan dia sekarang bergabung bersama dengan Udil pun harus pergi dari atas, tapi Pai masih selamat Pai. Dengan durability yang dia miliki masih cukup sustain, tapi Leo Murphy langsung hadir dan juga menculik arah satu play di mana untuk kali ini ada Hayabusa yang berhasil diamankan namun dirinya malah tidak selamat. Ada pertempuran terus terjadi dengan Peta Persecution, dia mencoba masuk ke bagian depan. Sally Boy-nya masih berhasil mengira sebuah, hanya saja Fredrin tidak kuat, tapi Skylar mendadak ada di bagian belakang dan juga membawa habis pergerakan dari Udil itu sendiri. Mereka sama-sama kehilangan 2 player dari tiap sisi. Wow. Ini benar-benar tabrak belakang ya Fredri, dan nabrak ke belakang juga. Meng-cancel lagi-lagi, ada feeder ice track yang tadi digunakan, tapi Pai yang bakal coba untuk menjadi satu target operasi bagi RRQ Hoshi. Gak mau dikomit begitu saja, langsung mundur terlebih dahulu mengingat sesaat lagi Lord yang udah muncul, ini Lord Eve Inhenge, sekarang udah mulai di-setup oleh Alter Ego Esports. Ya, dan terlihat memang di sini kekuatan dari Pai sendiri ya, untuk menjadi badan di garis depan. Dia sangat-sangat sulit untuk bisa ditumbangkan secara langsung karena damager dari RRQ Host ini melompat ke belakang semuanya. Jadi otomatis bertukar tempat juga dengan yang lain. Benar. Dan Lord, direset kah? Di-reset. Direset. Resikonya terlalu besar sih kayaknya untuk bisa nge-kontes. Lordnya kereset, Lordnya pun di PHP-in. Lordnya berkata, kukira kita istimewa, ternyata itu hanya anganku saja. Dan di saat Wan terbang ke awan, disitulah kau hanya tinggal kendangan. Bagus banget apa yang sudah dilakukan, namun untuk kali ini Pai-nya pun merasakan hal yang sama. Mereka sama-sama kehilangan dari sisi XP lanernya. Clay mencoba untuk maju ke bagian pada Winter Trench, di mana untuk kali ini Wan-Wannya berhasil diamankan. Tapi Sally Boy membalaskan keadaan dan juga Hayabusa yang digunakan oleh Albert begitu baik, namun dirinya akankah bisa selamat, dan Albert berhasil Albert the next level jungler, dan inilah yang barusan lagi dihancurkan oleh Udil. Wow, Albert dengan Hayabusanya, permainan kuat Shadow menggocek sebegitu lamanya dan bahkan mendapatkan triple kill-nya. Wipe out by Shoulders untuk RRQ Hoshi. The next level gameplay. Dan ini dia RRQ Hoshi yang mungkin dirindu-rindukan oleh Kingdom yang sudah back on the track. Yang akhirnya sekarang muncul dengan begitu ganas ya. Oke, tapi tadi tim fight yang memang bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi terlihat mereka cukup sulit juga sebenarnya untuk bisa Pisah menang. semua. Benar, dan ini Alter Ego mereka punya power untuk bisa menahan damage dari RRQ Hoshi. Apalagi tadi sebenarnya ya dari R7 juga dia udah tumbang terlebih dahulu. Jadi ya ini masih imbang dua-duanya, dari sisi goalnya juga tidak bakal terlalu jauh berbeda. Tinggal kita lihat siapa yang jauh lebih mulus nanti Wah, untuk sakit melakukan team fight. banget. Aduh sakit pisan. Itu sakit banget loh. Itu kan basic attack aja loh. Itu baru basic attack dan Iya. dua kali basic attack ya. Ini Skylar boleh damage-nya sakit banget. Mereka harus sabar, mereka harus menahan sepertinya karena untuk sekarang dari Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari Akioshi, tapi Pai mencoba maju ke bagian depan, ada Pedro Aceh di bagian belakang tapi jarak Sally kembali Boy. jauh. Sally Boy-nya berhasil untuk tertangkap, ini menjadi sebuah kerugian pasang sangat besar sekali untuk Alter Ego Esports. Tapi mereka semua masih Lord. melakukan team fight di area tersebut yang bisa berhasil sudah diamankan, sementara untuk Lordnya tidak ada retribution di No area tersebut. retri. Siapakah yang akan mendapatkan Lordnya? Namun untuk kali ini Clay mengambil tugasnya dengan begitu baik dan Finn-nya berhasil langsung ditangkap. Bahkan dari Alter Ego mereka berusaha untuk bisa menghabiskan langsung tiap pemain dan dimiliki oleh Akioshi. Clay-nya ingin pergi dari tersebut, tapi dia malah mencoba untuk membalikan keadaan di mana untuk Clay-nya malah terkurung dan berhasil dibalikin keadaan walaupun Lordnya menjadi milik Akioshi. Ih, itu flicker tapi ternyata tak tergapai ya.
Kukira sampai tapi ternyata tak tergapai. Ini memang akhirnya menjadi satu miss move yang bisa kita bilang ya untuk Lei sendiri. Dimana dia akhirnya harus terkurung. Padahal kalau misalkan dia pakai Arcane Shade yang menuju ke arah belakang, dia mungkin bisa selamat. Ya, dan ini nice juga dari Alter Ego adalah ketika mereka kehilangan dari Lordnya, mereka langsung mengubah objektif mereka, yaitu dengan mendapatkan pemain-pemain Arkehosi. Dengan nge-punish mereka semuanya di sana agar ini serangan yang dibangun oleh Lord nggak langsung sampai di depan base mereka. Iya, ini Arkehosi sama Alter Ego nggak mau ngasih caster istirahat sebentar apa gimana nih ya. Perang aja terus kita tiap bentar pakai Inspire di rahang nih ya jadinya ya. Memang pertempurannya terus-terusan diberikan oleh mereka. Wow, ini aku benar-benar Ini imbang sih, ini imbang banget. Karena dari posisi Lord sendiri, nggak sampai di depan base turretnya, udah hilang. Yang berarti bahwa ini udah reset lagi semuanya, dan Arkehosi Alter Ego Esports mereka bakal mencoba untuk melakukan satu team fight lagi, setup lagi yang harus bisa perfect untuk bisa menang. Dan Skylar dengan cloud pick-nya 10 kali 50% dari win rate-nya. Betul, dan di game kali ini Skylar belum tumbang sama sekali, dan ini akan menjadi satu tabungan yang nantinya bakal bisa dipecahkan sih untuk Alter Ego sendiri. Tapi memang dari dari perhitungannya, kalkulasinya, masuk dengan Blazing Duet, mundur lagi dengan Battle Mirror Image, ini on point banget sih untuk Skylar. Tapi memang ini hanya mengandalkan R7 dan juga Cloud Altar nantinya untuk menjadi frontliner. Benar, R7 sih, tapi R7 dengan item seperti ini dia seharusnya sudah sustain. Dari damage yang udah bisa terima damage dari Parsha dengan juga dari Uranus, karena ini adalah sumber source damage terbesar. Yang kalau memang dilepasin ke dia. Ada juga anti-Quiras, jadi sudah ada potongan 30% dari physical damage. Jadi ya dia udah oke banget untuk melakukan team fight-nya. Tinggal nanti apa kepisah dari yang lainnya. Karena ya Fredrin tanpa adanya follow up damage itu sama aja. Hanya abang-abangan yang ngasih badannya ke depan doang. Bener, cuma narik taunting ganggu tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak terlalu besar dari damage-nya. Wah, ini udah saling memantau dalam diam ya. Memantau dalam diam. Deg-degan loh saya lihatnya. Jangan kira aku diam, ku tidak memperhatikanmu ya. Iya. Itulah yang mungkin sedang kita lihat juga di dalam pertempuran kali ini. Sudah hampir masuk ke menit 20. Akan selama apalagi match kali ini? Alter Ego 64%. Real time win probability by Samsung Galaxy. Oh, bergerak lagi bahkan ke 65. Oke, nambah 1%. Nambah lagi loh. Karena memang ini based on real time ya yang terjadi di game yang pertama. Dan Leo Murphy udah terbalut satu immortality-nya, membuat dia harusnya semakin percaya diri lagi untuk bisa mempick off satu persatu player dari Arkehosi. Dan Lord yang sudah evolve kali ini sudah muncul di Land of Dawn. Ya, ini dia untuk Lord Evolve. Jadi perebutannya pasti ada di Lord Evolve-nya, tapi kita nggak tahu di sini arah dari Alter Ego Esports mereka akan melakukan pick off di mana, karena terkadang ada orang-orang yang suka bersembunyi di dalam rumput-rumput. Iya. Rumput yang kalau memang dibersihkan misalnya clear wave-nya bakal bahaya banget untuk Arkehosi. Jangan kira rumput tidak bergoyang tidak ada orang ya. Iya, rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya ya. Iya betul. Itu juga akan sangat mengerikan sekali. Coba lihat untuk sekarang ada R7 di dalam rumput tersebut. Siapa yang tidak kaget saat kita masuk ada R7 di dalam, tapi Pai jalan sendirian pede banget. Gak begitu banyak lagi HP-nya, namun barusan ada lagi sebuah pergerakan kayak begitu baik. Namun dengan Phantom Execution tadi udah langsung memberikan damage pulang ke arah depan. Albertnya mundur dulu, intervention R7-nya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Namun sekarang waktunya untuk Araki membalikan keadaan di mana tadi belum ada satu short skill ulti pun yang dikeluarkan juga oleh pemain dari Arkehosi. Leo Murphy terjebak, Skylar mundur lagi ke bagian belakang. Mereka semua belum ada satupun yang memang berhasil tumbang. Hey, pertarungan macam apa ini? Karena memang tadi pas crossbow of tank terlepas, itu lagi ada Cloud Altar aktif. Iya. Jadi memang gak ada yang tumbang sama sekali, tapi ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk Alter Ego Esports mencoba untuk mencicil ke arah Lordnya juga. Tapi Finn terkena Finn Ice Strike dan tetesannya hilang Finn begitu saja. Tidak ada ke altar, tapi kita tahu dia memiliki satu cooldown respawn yang sangat-sangat cepat dan bisa melakukan team fight kembali. Tapi barusan coba lihat ada Wither Tension yang dimiliki oleh Pai. Sebenarnya itu ada crossbow di mana Skylar yang berhasil itu didapatkan. Bahkan ada beberapa player yang dimiliki oleh Arkehosi. Tumbang di arah tersebut dan Dino menggabung. Looking for Medium. Bisakah dia mendapatkan, namun diamankan pula oleh Udil. Mereka menghancurkan 4 pemain dari Arkehosi plus satu Lord yang bergerak di area bottom lane. Dan hanya ada Finn seorang diri. 4 player yang masih menunggu waktu untuk spawn lagi. Finn menjadi satu ujung tombak bagi Arkehosi untuk bisa mempertahankan base. Tapi Phantom Execution dan juga ada Wild Dragon. Finn hilang dan wipe out. Dan kemenangan di depan mata untuk Alter Ego Esports di game yang pertama. Dengan begitu dramatis. Jual beli serangan. Team fight yang tiada henti-hentinya. Tapi Alter Ego dengan satu momentum berhasil untuk mendapatkan hal tersebut dan kemenangan yang pertama di game yang pertama. Di mana Julian dari Udil ini gak bakal dikasih sama sekali.
Yep. Ya. Dan masih dengan band yang sama untuk RQ Hoshi. Ada Grok band. Pakito juga masih di band. Fanny bisa di band oleh Alter Ego sekarang. Masih harus ya, tetap tidak boleh dilupakan ya Om ya. Iya. Memang ada patch yang terbaru. Tapi hero-hero dasar ya tetap Hero annoying. dasar harus tetap diingat, jangan sampai bablas lepas bahaya. Oke, dan apakah bakal ada muncul juga kembali Valentina dan Faramis berada di satu tim? Karena sejauh kita melihat di sini Valentina Faramis ini win rate mereka gak terlalu bagus sebenarnya ketika mereka ada di satu sisi yang ya. sama ya. Iya sih, cukup setuju aku dengan statement agak kurang, gimana ya, jadi kurang sustain gitu kan. Jadi Ya, kurang ada inisiator jadi juga. kurang Mereka ya, tipis-tipis. kurang tahan aja gitu ya. Fanny Ben, Your team is ini dia banned. sudah keluar juga. Fanny. 88 kali di ban. Buset. Tapi memang sih. Terus putar terus. Wah ini Putar. pawang. Itu dia. Putar sampai tipis. 1-1 ban. Oh amin, Yang kita apapun cari. doa yang dipanjatkan semoga doa baik dan kita aminkan bersama-sama ya. Itu dia Alter Champs yang begitu sportifnya juga mendukung Alter Ego. Nah bestie mereka pastinya. Dan udah ada 1-1, tadi memang yang satu hero yang menyulitkan ya di game yang pertama tadi yang digunakan oleh Nino. Gak bakal muncul lagi sih. Aman. Aman aja. Tapi mereka sama-sama goal laner yang mungkin kalau kita menganggap ada beberapa hero yang nggak usah lah dipakai di goal laner kurang. Wih. Tapi kalau di tangan mereka kan jadi Ya, tetap serem Your ya. team Wow, is wow, taken. Pakito. Kayak Pakito udah di ban, Pakito sorry. di ban. Amon. Sebenarnya ada Amon. Amon. Tapi Amon belum jadi prayo sebenarnya untuk di first Amon, pick. nah ini ada Valentina Faramis lagi, ada Iya. Varsha lagi. Valentina pick kah sekarang? Tapi kalau Eh. Valentina pick ada Parsha Faramis. Berarti game tadi memecahkan win rate 100% Valentinanya Clay ya? Iya betul. Hmm, Jadi tinggal 80%. tinggal 80% di game yang kelima ya. Dan akankah ini menjadi game ke-6-nya untuk Valentina yang digunakan Clay? Atau mungkin, tapi kayak Valentina sih harusnya. Oke, Valentina first pick. Hmm? Atau belok ke Faramis first pick. Valentina sih harusnya. Oh, Faramis. Faramis Team ternyata. is taken. Ini bakal ada Valentina yang bisa nge-IMU dari Cold Altar ya dong? Karena dari Valentina yang dilepaskan, jadi opsinya untuk Alter Ego sekarang adalah ambil Valentina buat jadi roamer atau lepasin Valentinanya, ambil Parshanya Betul. tanpa menggunakan dari Valentina. Oke. Ada Parsha, ada Chow. Parsha Chow. Wow. pusing nih. Ini Ini Valentina ada emang di keluar ataupun gak Sengaja diambil, dikasih aja. sengaja dikasih nih. Ngebaitnya kayak begitu Om. Mhm. Terlihat tapi kayak terang-terangan gitu. Tapi Aduh. ayo lu mau nggak? Heeh. Ambil aja nggak apa-apa. sok bangga. Sok atuh. Sok atuh. Tapi akankah di sana ada Faramis dan Varsha? Masih Parsha gak sih? Tapi Alter Ego mereka kuat Varsha banget dengan Chow Parsha. gak sih? Parsha Chow ya makanya Parsha Chow. Yes. Itu Oke, dia Varsha Parsha. dan Tidak Cloud. terpancing. Team Tidak is terpancing, oke. Jadi melepaskan Valentina. Dan sekarang. mereka yang mengambil Cloud duluan. Ya. Iya dan udah terlihat juga di game yang pertama adanya Faramis dan Valentina di satu sisi masih belum Wah ini mah se-OP itu wow. gitu. Wah ini Maksudnya belum kombonya work. makin Iya. huru Ini- hara lagi sih Ini harusnya tadi ya. ada di match pertama di game pertama ada combo Varsha Cloud. Tadi match pertama tadi kita. Ya Iya. masalahnya Nino juga pemain one-one yang agresif banget. Tapi super agresif loh, gak ada nahannya loh dia. Dan juga di sini dia dapetin Cloud lagi, ngambil bahkan ini lebih ke arah deny pick juga Iya. untuk hero dari Skylar. Jadi Skylar dipaksa untuk main, oke pengen main yang mana? Beatrix lagi di nerf sekarang. Iya. Oke, terus juga misalnya Irithel nih. Irithel butuh item buat bisa jadi. Apalagi kan Irithel juga range-nya nggak terlalu jauh. Dan Dia- kalau ada Irithel pasti nih si Udil bakal lebih sering untuk mampir ke lane-nya dari Skylar. Oke, ada komen dari Kolius nih. Beberapa hero play itu dapat Beatrix. buff. Iya memang kayak hero-hero dari high ground ya, which is Parsha, Glowing One. Kalau misalkan dia bisa maksimalin potensial dari patch note ini, RRQ bakal serem. Ya, tapi sayang sekali Parsha selalu di deny pick juga. Di first pick loh semua hal itu. Diambil oleh Alter Ego, bener. Karena ini adalah power juga untuk Udil sendiri. Dan ada Beatrix, baru dibilang ini agak di nerf, tapi diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan sekaligus kemunculan pertama untuk Beatrix setelah patch. Iya, Di MPL ya maksudnya ya. betul. Kita akan lihat ya. Mhm. Masihkah mengerikan sebelumnya? Masih sih, kalau jadi item tetap sakit. Pak. Tetap sakit, tapi Ya, mungkin ini emang birunya ya. ada adjustment juga ya. Betul. Oke, tapi kita akan melihat satu hero sebelum nantinya menuju Chow? ke banning phase yang kedua. Chow ini masih menjadi satu inisiator yang oke sih kalau menurut aku. Dan benar Masih. Chow. Team is banning. Ya. Masih ya. Hero Masih. nyaman nih lagi. Dapat 3 lagi. Dapat 3 hero Udah nyaman. nyaman. Alright, ini dia game kedua yang akan memanas sebentar lagi. Waduh. Ayo Udil semangat, Spicy Girl di sini mendukungmu. Ha. Hmm.
Kenapa jadi mendadak spicy lu? Emang. Spicy Girl tadi kan emang tadi udah ada tahun-tahun juga. Spicy Boy udah muncul Ada kembali. Papulung spicy gak? Apa? Spicy gak? Tidak saya. Tidak hot ya? Tidak. Sweet deh. Sweet. Sweet gitu kali ya. Beda. Oh, ya udah, Oke, sorry. lanjut Your lagi. team is banned. Karina. Oke. Masih band yang sama ya, Karina. Dan mungkin nantinya akan nge-band ke arah Balmun. 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 Perkecil memang. Bang Kumis ketemu Eki. Cakep. Kalau mau lihat yang manis ada di RRQ. Hey. Oh ini Aku punya yang pantun mana juga. nih? Cakep. Belum. Oke. Bang Kumis makan es puter. Cakep. Mau lihat yang manis ada di meja caster. Aduh. Mau juga dong, aku juga mau. Kamu apa juga? Ya udah itu mau Oh manis iya, juga. bagus. Semangat Nino, Bismillah 2-0. Hashtag Raja Galaksi. Yeay. Oide. Yang kok kamu mirip Pai sih? Kak Rampli? Bukan. Tadi udah ada Silly Boy juga tadi jalan di situ. Oke, kita fokus lagi menuju ke draftnya ada. Dairat. Direct band, oke. Jadi untuk mengamankan biar Esmeralda gak ketemu lawan tangguh dan ini selalu sih Betul. memang patternnya selalu sama ya antara band dari Dairatnya. Jadi ini ngebuka juga. Mungkin Kalau next Balmon, round- kalau next Balmon, round lagi. Bisa ya, jadi. kalau misalnya Balmonnya di band, link ini bisa dipakai. Ada link. Oh, tadi tuh orang tua dan adiknya Nino. Ini support sistemnya Nino, makanya dia bisa langsung jadi MVP. Iya. Karena dia didukung langsung oleh support system. Lancelot. Keluarga number one. Tapi Lancelotnya yang di band. Oh, linknya bisa diambil Alterigo. Oke. Last band untuk RQ sih. Rennes. Uranus kemungkinan. Oh, kalau ngeliat Faramis, kemarin kan sempet nih Alterigo lawan Faramis. Lapu-lapu mereka bisa pakai. It is better to be feared. Amon. Amon, masih Ini, Amon. Valentina nggak laku ya, by the way. Iya. Karena setidaknya antara Uranus dan juga Lapu-Lapu oke, mereka semua punya kesamaan gitu kan. Iya. Bahkan Lapu-Lapu bisa dibilang jauh lebih agresif lagi. Betul. Dengan cooldown time dari Breakfast Fighter juga kan lumayan cepat. lumayan cepat. Tapi kayaknya kalau untuk lane match up di lawan sama Esmeralda kayaknya agak cukup sulit sih Sulit untuk karena Lapu-Lapu iya, sendiri. Esmeralda bisa ngambil shieldnya Iya, dia. shieldnya So, itu mungkin tadi. Uranus sih menurut aku masih oke. Sama sebenarnya Uranus pun juga punya shield itu gitu loh. Tapi maksudnya lebih sustain lah. Iya, Ah. tapi lebih sustain karena untuk regen SP-nya kan jauh lebih deres, jauh lebih kenceng yang dimiliki oleh Uranus. Oke, tapi kita akan melihat hero untuk Sally Boy dan juga nantinya hero untuk Pai. Apakah itu? Tapi udah lihat ada Baxia. Your team is picking. Wah, combo lama. wow. Baxia Parsha. Esme Apakah ditekan. kalian ingat? Iya, saya ingat. Esme pun gak bakal bisa optimal banget pula. Mhm. Karena kita tahu konten naturalnya di balik shield yang dimiliki oleh Baxia. Disitulah ada hal yang sangat-sangat dihindari oleh Esmeralda. Total Puissance juga ya. Iya. Dimana nggak bakal maksimal dari segi absorb damage-nya. Tapi kita akan melihat dari dua hero terakhir yang akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengingat belum terlihat juga hero untuk Albert dan juga hero untuk Finn ya sejauh ini. Tapi ada komen nih, Pak Pulung dari R7. Setahu gua nggak ada rules guys, nggak boleh nge-live. Bukan nggak boleh sih, lebih ke arah nggak ada yang nge-live karena semua mau all in di season 10. Fokus mereka juga M4 pasti kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastinya nggak ada larangan juga untuk mereka, tapi mereka emang fokus. Dan sekarang terlihat ada Balmon. Dan Valentina. Valentina yang... aku pikir gak bakal ada Valentina Faramis lagi di satu sisi yang sama, tapi... masih dengan Valentina Faramis di game yang kedua, tapi kita akan lihat adanya Balmon sebagai jungler untuk RRQ. Oke, tapi di sini Baxianya masih bisa di flash gak sih? Bisa dipakai sama Pai. Terus jungle-nya ada yang beda gitu loh. Oke. Jawhead. Wih, Waduh, berat. Berat memang Jawhead efek ya. dari Pai-nya nggak bakal Berat, bisa iya. dihindarin gitu. Sia-sia ejector. Om Awa takut banget kalau pakai Jawhead ketemu Valentina. Iya. pernah menang. Pusing kan, maju-maju pusing. Maju-maju pusing. Baru ancang-ancang udah pusing, nggak jadi ya. Tapi akankah ada link di sini untuk tadi ada Baxia ya buat Bisa Sally Boy? link kalau mau. Bisa link tapi ternyata Hayabusa. Hayabusa. Oke. Jadi Baxianya bakal masuk sebagai explainer ya. Oke. Tapi bisa diganti juga. Oh iya benar explainer. XP sih. XP. Untuk Baxia XP. Iya. Yap, inilah dia hero yang sudah diamankan lagi nih oleh masing-masing tim. Oke. Masih cukup anteng nih ya untuk MPL Arena ya. Kingdom sama Alter Champ masih santuy semuanya. Belum terdengar suara-suara yang mana. Coba-coba dulu suaranya mulai ditingkatkan lagi. Mana dukungan kalian untuk masing-masing tim yang sedang berlaga di depan. Sekali lagi kita mau coba panggil ya. Alter Ego! Viva! Viva!
Alter Ego. Oke, kalau begitu sekali lagi EPL Arena. Yap, itu dia semangatnya dan mudah-mudahan bisa sampai juga ke telinga yang kalian miliki di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama di device-nya. Semakin panas lagi pertempuran di game yang kedua. Akankah caster diberikan banyak istirahat lewat pertempuran yang slow? Atau Inspire kita akan dipaksa untuk dikeluarkan terus-terusan? Yes, dan ini Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang kedua. Mengingat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego Esports. 1 poin mereka bisa mendapatkan 2-0. Atau justru RRQ yang bisa melakukan comeback dan membawa Alter Ego nantinya ke game yang ketiga. Tapi Yap. Ini di area mid sendiri. Oke, Balmond masih bisa melakukan farmingan. Masih santuy-santuy aja ya, tapi memang lihat dari Skylar yang udah head to head juga di arah bawah bersama dengan Nino. Masih mencoba untuk memberikan sebuah pressure-nya. Dan di area depan sana Leo Murphy mencoba untuk men-zoning out dan tertarik saja ke arah belakang. Tapi itu ada Leo Murphy yang masih cukup sustain dan Albert masih coba untuk invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Yap, sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan di Parsha yang memang ada tetap, tapi di bawah Finnya langsung diserang habis-habisan. Wow, dan bahkan first blood tercipta Udil mendapatkan 1 poin eliminasinya dan Flicker berhasil untuk menyelamatkan Udil dari satu threat yang akan mungkin dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ya, itu dia. Mungkin kekuatan dari Udil sendiri di mana dia punya Wings by Wings untuk bisa mengcover cukup banyak ground di sini dan akhirnya first blood-nya jatuh tangan dari Alter Ego Esports. Untuk di top lane-nya juga masih cukup nyaman dan... Wait, sabar ya. Sabar dulu. Sabar, mau malah dibatin nih. Ini based on draft pick ya. Talent Sabar. prediction by X semuanya menuju ke arah Sabar. Alter Ego. Oke, di atas coba lihat R7-nya dikeroyok habis-habisan, tapi R7 masih stay dan juga selamat dari area tersebut. Benar, belum ada Shadow Kill tadi yang bisa dimainkan oleh Sally Boy dan dia masih di level 3 sendiri. Dan ya untuk di bottom lane ini masih cukup berimbang ternyata antara Cloud dan juga Matrix. Menarik untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya untuk di bottom lane-nya karena objektif sudah keluar yaitu Turtle. Oke. Udah mulai disentuh-sentuh, tapi ada Feeder Ice Strike coba mengusir pergerakan dari Artioshi, tapi Sally Boy. lihat Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Clay di arah top lane. Oke, R7 sudah join, Turtle-nya standby di area tersebut. Kereset sejauh ini, tapi lethal counter-nya membuat Leo Murphy pun terkapar. Tidur di area perairan tersebut. Wow, Chow geprek ya memang dari lethal counter-nya juga dan dari emblemnya yang dipakai nih Om Wawa. Yes, dari Albertnya dengan pastinya Demon Slayer yang dibawakan jadi bahkan lebih cepat juga dan ya ini attack speed masih ada ternyata untuk Albert, tidak full dengan adanya battle spell cooldown. Nih dari Turtle sendiri ya udahlah, nggak ada lagi kontes yang akan terjadi di area tersebut. Mereka berhasil mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan. Di tengah Finn dan Clay selalu bekerja sama, tapi Udil stay sendirian, pede sekali. Oke, dan Clay juga sudah nge-IMU ke arah Feeder Ice Strike ya, yang nantinya bakal bisa memberikan damage yang cukup juga. Tapi jangan lupa nih sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi terbatas. Selalu siap sedia kapanpun dan Finn tertangkap basah terlalu masuk sendirian ke dalam. Finn-nya berhasil dihancurkan. Oke, dan bahkan di sini juga hanya mengandalkan lagi-lagi R7 yang nantinya bakal menjadi sandbag untuk RRQ. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, udah ada sneaky picky juga. Leo Murphy udah menunjukkan presensinya di mana Skylar dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Albert udah bersiap. Yap, Bennett-nya besar sekali tadi. Area yang bisa dihasilkan wave minion pun lenyap seketika. Tapi di belakang Clay-nya masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 ataupun 2 orang. Dan terkurung kali ini. Nino mulai diberikan damage-nya, ditampol! Nino tergeprek tapi di area berbeda. Dibalaskan oleh Alter Ego. Yes, tadi Udil yang berhasil untuk dapatin 1 poin eliminasi lagi dan Sally Boy mencoba untuk invade karena purple buff yang dimiliki oleh Albert udah mulai disadari juga di mana Clay bakal coba untuk membantu dan mengusir mundur Sally Boy dari purple buff tersebut. Tapi di arah bottom lane udah ada platingan juga menuju ke arah outer turretnya dan sinerginya juga udah nggak ada dan ini akan menjadi tabungan untuk Skylar nantinya mendapatkan efek snowballnya. Oke, mereka kehilangan 1 atau turret bagian bawah berarti untuk Beatrix yang akan semakin kaya lagi.
lagi, akan semakin kenyang lagi. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego. Gimana tinggal RRQ Hoshi bisa membuat permain ini jauh lebih stabil karena Albertnya sendirian. Cukup berani, akankah dia bertahan? Karena sekarang dengan Shadow Kill yang sudah langsung dikeluarkan, Albertnya masih bisa pergi dari tersebut bergabung dengan rekan-rekannya. Ke Alter dikeluarkan, Skylar di bagian belakang, Rainer apatinya sudah mulai memberikan damage. Tapi Parsha dengan damage begitu optimal langsung aja membuat Albertnya tersungkur tertidur di area River. Itu ya, Parsha dengan positioning yang tak tersentuh sama sekali kan. Kalau kita lihat di game yang pertama, tadi ada Fredrin yang bisa ke belakang. Dan ini yang bisa ngedodge ke arah belakang, R7 kan? Yang bisa cancel dari nantinya Feather Ice Strike. Iya betul, harus Evan yang memang harus dengan Falling Star Moon-nya ya. Harus presisi banget, cuman jangan dilupakan juga pastinya ini dia bisa dijauhkan kembali dengan kehadiran dari Leo Murphy. Iya, dan Pai juga gitu loh yang bisa nabrak dengan Waduh, Shadow Spirit-nya. digas dong itu, tapi R7 loh yang ditendang dan sekarang mereka malah berbalik keadaannya. Turtle harusnya akan menjadi milik Hoshi lagi. Keuntungan lagi untuk mereka, hanya tinggal mempertahankan dan juga memberikan push balikan terhadap pemain dari Alter Ego Esports. Oke, udah mulai dicicil juga dengan ada satu buah Renner yang hampir saja kurang panjang dikit lagi. Betul, dikit lagi tadi sampai itu pelurunya ya. Berhasil dia berburu burung di hutan itu tadi. Bener, tapi udah ada swipe lane juga yang dilakukan di mana Nino coba untuk bergerak ke arah atas, udah disadari dan akhirnya bisa ada satu battle mirror rematch ke arah belakang yang membuat lebih secure lagi. Betul sekali teman-teman semua ya. Yang lapar, yang lapar, yang lapar ya. Sudah jam 5. Iya, Sudah 6. waktunya ngemil sore, boleh sok atuh dipergunakan sebaik mungkin itu ya. QR code ada, diskon 90% dan sekarang serangannya tidak akan menggunakan diskon-diskon lagi karena mereka seperti akan alain. Tidak ternyata, mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya dan coba kita lihat dari RRQ yang coba untuk melakukan adanya sebuah keagresifan ya. Mencoba untuk nge-invade juga ke arah orange buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Satu outer turret di arah tengah masih mati-matian juga untuk dipertahankan. Tapi lihat Albert yang coba untuk nge-cutting wave minionnya dengan adanya Cyclone Sweep-nya dan bahkan dipaksakan saja satu outer turret dari top lane. Waduh. Nino berusaha untuk kabur dari tersebut tapi sambil memberikan damage-nya. Blazing Duet gagal untuk mempertahankan ke arah outer turret yang dia punya tapi di bagian tengah. Coba lihat R7-nya berhasil untuk mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka berhasil menguasai seluruh laning yang dimiliki oleh pemain dari AE. Oke, dan lagi-lagi satu outer turret di arah tengah ini gak bakal dikasih begitu saja. Renner, tapi itu adalah Tepai yang masih punya defensive item juga. Benar, ini semua tinggal menunggu sebenarnya bagaimana Udil dapetin item-item damage dia, Lightning Trancon terutama. Yap, ini masalahnya tebal banget kan R7-nya kan. Akankah mereka mau maksakan karena dari Sally Boy juga masih mengumpulkan dari mark yang dia punya. Sementara dari R7 masih berhasil selamat. Belum mau menggunakan shadow kill-nya. Di area yang berbeda, Leo Murphy dikeroyok habis-habisan. Bahkan Pai-nya harus datang dan juga memberikan bantuan di tengah. Berusaha mereka menghancurkan langsung ke arah satu outer turret. Tapi langsung ditendang begitu saja. Pai-nya masih berhasil bertahan. Tapi Nino udah mulai masuk dengan bagian dalam. Dengan ada satu blazing duet. Hanya saja kelarannya bagus sekali penggunaannya. Tepat waktu dan mereka semua masih bisa bertahan sedikit lagi. Epitisal show-nya udah gak kuat lagi. Ditembak dengan Nibiru di bagian belakang. Nino-nya ditembak dan bahkan Skylar-nya, Raider Rapati yang begitu on point masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Apa itu nerf? Apa itu? Dari Skylar sendiri optimal. Renner apatinya berhasil mendapatkan double kill-nya. 4 player hilang dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan sekarang ya untuk team fight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, mereka bisa memenangkan team fight tersebut karena mereka punya AOE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Cyclone Sweep-nya, dari Nibiru Passion-nya, dari mungkin Shadow Strike yang dimiliki oleh Valentina. Yep. Wow. Ini terdengar ya suara Kingdom yang menyemangati untuk bisa mendapatkan game yang kedua. Ini Daryl Kingdom nih, yang kayak begini nih. Daryl Kingdom yang memang selalu memberikan support mau dalam keadaan kalah, menang, seneng, ya kan, happy, sedih, ditemenin tuh sama mereka. Betul, dan fans sejati itu pastinya melindungi timnya, bukan malah menjatuhkan timnya seperti roh dalam kegelapan. Kenapa mereka? Pokoknya memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Oke, bisa banget coba ya. Coba kita saksikan bersama-sama itu tadi. Memang gocekan untuk bridging ya luar biasa sekali rekan saya sekarang ya. Tapi Nino tadi dia barusan punya Golden Staff. Berarti agak terhalang sebenarnya untuk farmingan dari Nino sendiri. Mungkin harus ke arah Win of Nature pertama kali sebelum bisa buyout ke arah dari Golden Staff. Nino dalam keadaan yang tidak baik. Tapi di tengah Lordnya sudah mulai merangsang masuk. Sudah mulai menabrak. Murphy mencari celah, Albertnya sendirian aja, hanya melihat dari belakang, tidak mau terlalu masuk karena
Murphy sewaktu-waktu bisa melakukan sebuah serangan, tapi coba lihat Nino. Nino mengantarkan satu wave minion dan sepertinya akan berhasil untuk mendapatkan ke arah outer turret kah? Harusnya tapi Dan cancel. ketahuan Sally Boy langsung ada Falling Star pun hilang langsung. Terdeteksi. Itu dia R7. Bisa gitu loh. Kalau di live-nya R7. Gue Bisa map hack, gitu loh kata dia. Skylar. Gue punya map hack. Skylar. Dia bakal kesini, dia bakal kesini. Dan Matanya dibuktiin di punya sini. infrared. Bener, waduh infrared, radar ya. Sadar gitu. Radar. Ampun Skylar, ampun mah. Wow, itu dikit lagi loh udah bisa recall. Bisa pulang. Ditembak gagal. Ditembak gagal langsung ditiban bulan ya. Falling Star Moon langsung hilang Sally Boy. Dan emang mungkin itu adalah satu hal yang bisa dilakukan sebagai assassin di dalam keadaan tertekan ini split push. Tapi Iya. balik lagi kesadaran map awareness dari RRQ Hoshi juga ini wajib diwaspadai ya. Ya lihat gold dari Nino sendiri berbanding terbalik dengan Skylar di mana 9.000 lawan 6.000-an. Iya. Berarti di sini udah ada selisih gold yang jauh dari marksman-nya dan damage yang bakal diberikan oleh Skylar sangat-sangat optimal. Apalagi untuk posisi team fight ya, karena mereka punya AoE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Ghostbusters tadi, dari Shadow Strike, terus dari Nimbus Passion, Stardust Dance, bahkan dari Cyclone Sweep dari Balmond sendiri. Jadi untuk team fight-nya ini kuat banget dari Hoshi. Dan Albert pun bebas banget untuk melakukan farmingan loh. Bebas banget. Iya. Levelnya paling tinggi sejauh ini. Pai hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada 3 player dengan konsel yang udah langsung dikeluarkan. Sally Boy harus menggunakan quad shadow-nya. Berpindah tempat, konsel pun dikeluarkan. Mereka langsung masuk ke dalam area pertahanannya. Tapi RRQ seperti akan langsung set up di area dari Lord. Oke, masih mencoba untuk membuka rerumputannya terlebih dahulu. Dan Sally Boy masih mencoba untuk nge-clear aja menjalankan wave minion di area bawah. Kemudian ada Leopard yang siap siaga untuk mengcover jikalau nantinya seperti ini. Di mana R7 udah mulai mencoba untuk nge-cut juga. Yep. Lalu ini kan Sally Boy, aduh kalau tidak pakai quad shadow agak sedikit sulit ya kan. Hanya ninja yang berjalan kaki aja sekarang. Shadow kill dikeluarkan pula, berusaha untuk pergi lagi winner. Menjadi milik dari Clay. Oke. Dan ya sembari menunggu pasnya di sini dari Lordnya ya. Ini bakal coba untuk agak sedikit dipancing lah. Tim fight-nya bagi RRQ Hoshi. Karena mereka lagi menang level, mereka lagi menang item juga. Mereka bisa pick off pemain-pemain dari Alter Ego. Yap. Nah ini adalah salah satu contohnya ya, di mana mereka meninggalkan langsung ke arah Lordnya sambil menunggu juga menit ke-12 nantinya. Oke, Purple Buff menjadi milik dari RRQ Hoshi. Yes, dan ini adalah Lord in Hands ya, di mana Lord yang kedua. Tapi kita intip sedikit dari damage deal by Axe-nya. R7 yang menjadi garda terdepan dan memberikan pokingan Buset damage. kenceng banget. Kenceng banget, coba lihat damage-nya Skylar tuh. Jebret, hilang. Oh, ya. Hanya hitungan beberapa second saja dan mereka berhasil Konsil. untuk mengamankan langsung ke arah Lord tersebut. Dan sekarang RRQ Hoshi siap untuk menutup game kedua ini menjadi milik mereka. Mereka punya Lord. Mereka siap untuk memenangkan pertarungan. Yes, dan jangan lupa juga ada Cult Altar di mana nanti fight-nya bakal lebih sustain lagi dari RRQ Hoshi. Dan kelima player dari Alter Ego Esports masih bertahan di dalam satu base yang dimiliki. Tapi ini juga ada Cloud sebagai 4 kali pick dari Nino dengan 50% win rate ya. Ya, itu dia untuk Cloud-nya sendiri. Agak sedikit terhambat sebenarnya Nino dengan Cloud-nya dia sekarang. Karena dia agak susah ya. Kalau dia lompat ke bagian belakang juga, itu ada Shadow Strike-nya. Itu masih ada lagi dari Beatrix-nya juga dengan base damage untuk penggunaan dari Nibiru. Jadi benar-benar agak sedikit dimatikan pergerakan dari Nino. Tapi Alter Ego mereka masih bisa defend kalau Udil gak diganggu sama sekali. Yap. Oke, mereka siap masuk ke bagian dalam. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Ada lagi Divine Glaive tapi Lordnya masih dicuekin. Lordnya masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Mereka kehilangan Lord tersebut tapi mereka masih punya asa untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lagi-lagi ini bakal dibawa ke late game mengingat tadi defensif yang baik sekali dari Alter Ego Esports. Melihat dari RRQ yang sudah mencoba untuk merasak masuk. Ada Quad Shadow ke arah depan sana dari Sally Boy-nya tapi nggak mau melakukan hal yang berlebih lagi mengingat ini dari RRQ Hoshi rapat semuanya dan damage-nya nggak bakal optimal. Oke, di mana untuk kali ini mereka juga masih punya Paramis. Mereka bisa mendapatkan lagi SP ganda. SP yang sangat-sangat banyak sekali dan mereka siap untuk melakukan pertempuran hingga mereka bisa fokus. Menuju langsung ke arah turretnya. Tapi barusan Rennernya sempet aja dikeluarin dan kena ke arah salah satu player dari Alter Ego. Back, Waduh, mundur. udah keluar tuh, Mundur. mundur. Stikernya mau? Beli. Beli dong, limit loh. Iya, limit loh. Ya, beli ya. Langsung ya. Gitu mah. Bagi ya, langsung ya. Ya, Ya. saya request ya. Ya. Oke. Tapi lihat gold gapnya 10.300 loh. Ini dari RRQ yang udah ngerontokin juga 2 base turret dari middle dan di bottom lane-nya. Dan bahkan players gold by UBS Gold, Albert,
Dan Skylar sama-sama 11.000 Om. Iya, ini mereka kuat banget. Dan satu jalan yang sedang dicoba untuk ditempuh oleh Alter Ego Esports adalah split push. Ini yang sedang coba untuk mereka lakukan atau untuk mendapatkan satu buah pick off. Oke, dan Nino. Ih, sneaky dan akankah Messi bisa recall? Masih bisa, itu sedetik lagi. Saya yang deg-degan. Jangan sampai keulang tadi. Gimana Iya. tadi si Selibo ya, yang harus ke pick off juga. Dan ya, sejauh ini dari RQ Hoshi mereka sedang berusaha untuk mempertahankan keunggulan dari gold mereka sendiri. Seperti yang sudah kita lihat dan dari itemnya sendiri kali ini. Dari Cloud-nya udah punya item tapi Husklow dipegang oleh Skylar juga. Jadi full item. Ini sudah dipegang Skylar di menit yang ke-15. Buset dah. Ini Rennernya seakan-akan satu hitnya bisa aja nih. Apa tuh? Sisa-sisa berapa bar ya udahlah ya. Mohon maaf lah kalau ketemu Nino untuk sekarang. Bahkan SP pool yang dimiliki oleh Nino aja mungkin hanya sisa satu bar aja, satu kotak aja. Nino bergerak mungkin ke arah dari Malefic Roar untuk menambah lagi dari poin damage-nya. Sementara dari Udil, Divine Glaive, Lighting dan juga COD Clock of Destiny. 3 item udah berhasil dia kumpulkan. Oke, dan Nih. Lord-nya. Lord sedikit lagi, tapi ditendang loh Beatrix-nya, Skylar-nya di bagian belakang sendirian. Bahkan untuk kali ini cowoknya berhasil langsung diamankan begitu Seven. saja karena sekarang P dan juga anak-anak yang lain ataupun dari rekan-rekan lain dari Alter Ego Esports terpisah begitu saja. Ada 3 player yang benar-benar dikejar bisa-bisa tapi Arcipher dengan regenerasi yang begitu banyak membuat dirinya begitu tebal dan tidak bisa dilumpuhkan. Bahkan Seliboy kali ini tertangkap basah dan harusnya akan langsung menghilang karena lethal counter-nya masuk semua ke dalam tubuh dari pemain Alter Ego dan sekarang kemenangan di depan mata mereka. Yes, 3 member yang hilang dan bahkan kali ini dengan dari Nino mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duetnya mengusir mundur pergerakan dari RQ Hoshi tapi tidak bisa karena RQ Hoshi membawa Alter Ego ke game yang ketiga. Wow. Inilah Rakyoshi. Ini yang kita ingin lihat dari Rakyoshi. Dejavu gak sih? Mereka tidak mau kalah. Ya. Mereka tidak mau dirubuhkan dalam. Udah 3 game ya dari RRQ first pick-nya dan masih dengan 2 hero template ya yang sama untuk di ban yaitu Julian dan Grok. Tapi di sisi Alter Ego sudah ada Akai dan juga Pakito. Masih sama. Tetap ya. Berarti Tetap. tim yang lepas Pakito cuman Aura berarti. Kemarin tuh ada. Iya di hari ini. Hari tadi ada sih Oh iya tadi ada Pakito juga. dibuat BTR tadi. Di game ketiga ya. Iya betul. Oke, 1-1 ban sama untuk RQ. Seperti di game kedua, Beatrix. Patrix. Udah. Adu-aduin aja udah semuanya. Fanny, jangan dilepas. Oh iya, Fanny Fanny. lepasnya. Jangan lupa. Ah, kan basicnya kan yang basic. Yes, Nah. basicnya harus selalu Your team dikunci. is Kalau nggak picking. dikunci, lepas tiba-tiba, aduh. Ini Bisa repot nanti. berarti ini bakal ada Lagi nggak? Valentina lagi nih. Paramis Valentina lagi. Valentina, Valentina mau Paramis apa Faramis aja dulu? dulu lagi. Valentina, oke. Iya kalau menurut gue sih Faramis. Paramis dulu kan. Faramis ya, oke. Faramis. Yes. Faramis. Your Faramis dulu. team is picking. Nekat loh ini mereka. Bener-bener Alter Ego itu nekat banget serius. Faramis. Ini masih Parsha lagi. Ini Parsha Cloud masih bisa diambil lagi loh. Parsha. Karena menurutku Parsha Cloud-nya masih tetap power juga. Atau Parsha sebetulnya. Beatrix. Masih Cloud sih. Oke. Masih Cloud. Tapi nggak tahu nih. Tergantung Nino Iya sepede sih. apa buat pakai Beatrix-nya. Tapi balik lagi kalau misalkan Cloud lepas juga Blazing Duetnya bisa ke belakang kan. Nah, itu bakal jauh lebih merepotkan sih. untuk Parsha-nya. Parsha Beatrix, Parsha Cloud oke. Akankah muncul kembali? Karena kita lihat ini Parsha menjadi first pick terus nih untuk Alter Ego. Ya. Dan akankah ini menjadi pick kembali di game yang ketiga? Ya, atau ada opsi yang lain mungkin berbeda. Parsha Seperti Balmonnya diambil. Yep. Parsha Balmond gitu ya. Ya. Jadi Parsha bakal jadi prioritas sih. Tetap. Payback Yes. time. Dan Your Parsha Chow. Chow. is picking. Arsa Jo. Jadi memberikan opsi sebenarnya untuk RQ Hoshi memilih. Ini kalian pengen pakai yang mana nih? Beatrix atau pakai Cloud? Karena cowoknya udah diambil terlebih dahulu. Cloud juga oke sih. Sekarang sih untuk positioning dari Cloud sendiri kalau ada Cloud lompat ke depan dan tiba-tiba bisa di dodge itu yang bahaya buat Cloudnya. Iya. Jadi seperti pedang bermata dua ya. Ya, masih ada Esmeralda. Esmeralda yang tadi kita lihat gini, juga di gini, game gini. yang Dia nggak kedua bisa ya. Esmeralda sekarang. Karena kalau dia pick Esmeralda, Daerah bakal keluar. Iya, nantinya bakal ada satu counternya ya. Ya, oke. Tapi ternyata ada Cloud. Dan Cloud dan Freddy. 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 Gak ada Oke. Esme. Tanpa Esme, oke. Dibeda lagi ya. Itu dia permainan di draft. Jadi ya, kalau ada Esmeralda udah jelas ini pasti munculnya juga bisa. Tapi dari Faramis, Cloud dan Fredden ini sama seperti di game yang pertama dan Amon Amon sekarang. sekarang muncul.
Amon, oke. Setidaknya Amon pun bisa men-trigger kan. Men-trigger secara langsung ataupun ya dia bisa aja mengelok siapapun yang mau dia inginkan gitu. Apalagi kalau farming sampai bisa didapatkan. Mau nggak mau itu pun bisa nge-trigger lagi. Karena atau alternnya punya atau dia mengikhlaskan dirinya hingga menunggu lagi respawn time yang cukup cepat. Benar, tapi jangan lupakan Aiman kan ini base-nya dia, oke lah dia assassin, dia jarak dekat tapinya. Nah karena dia jarak dekat, ketemu dengan Fredrin Iya. agak bahaya. Agak bahaya. Agak bahaya karena bisa kena taunting, bisa kena knock up, bisa kena efek slow. Dan ada head to head antara R7 dan juga Pai di sini Sama. dengan penggunaan hero yang sama, Esmeralda. Thorns remain. Your team is Lancelot. slain. Lancelotnya di ban lagi untuk Wow. kedua kalinya. Berarti kita akan mengintip hero keempat yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi. Mengingat dari Alter Ego di sini belum muncul adanya seorang gold laner, hero untuk Nino dan juga hero untuk Pai. Yep. Sekarang masalahnya Cloud kan udah berhasil diambil ya. Ini juga pergerakan Udil ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau udah mulai nggak aman juga. Sama seperti tadi kita lihat. Some stitches? Hanya tinggal Your bagaimana team penggunaan is dari wings by ready. wingsnya. Harus on point, harus tepat waktu. Efektivitasnya harus sangat-sangat dipikirkan sekali agar dia bisa kabur dari jangkauan. Ya, itu lagi diputer lagi. Putar lagi. Puter terus. Putar lagi. Ah, Putar ah. lagi. Putar terus. Kalian mau memawangi apa sih? Iya. Mawangin apa, Mawangin. Bang? Hei. Mawang mah nyanyi. Hancur. Enggak ya. Aku lama-lama. Wah. Ya, Mawang bukan yang dijaga sama goalkeeper biasanya. Gawang. Oh. Oke. Mawang itu nama samaran buat itu. Enggak ya udah ya. Beda. Oh, sorry. Beda. Oke. Ini kan lihat coba gara-gara Om Wawan ikut-ikutan. nih. Agak kepancing jokes bapak-bapak saya. Iya Bapak. Fokus lagi kita ke band pick ya. Oke, link ban dari Is banned. dari Albert sedikit ditutup dan kalau dari RQ Hoshi mereka bakal nutup untuk hero yang bakal dipakai oleh Nino, Popol Kupa. Popol Ada. Kupa atau Brody? Masalahnya kalau Ya, emang atau Balmond Brody juga. kalau Balmond diambil lagi. Brody sih. Brody ya? Karena kalau Freddy maju ke Iya. depan ketendang sayang. Iya, dan kalaupun dia ditabrak pakai Blazing Duet, seenggaknya dia punya apa namanya? Abyssal Strike buat kayak nahan gitu. Ini Balmond Iya. lagi bisa banget untuk hierarki kan. Bisa. Mereka kan jauh lebih sustain lagi apalagi udah ada pegangan tuh. Ya betul. Udah ada pegangan Bisa ada sih. Paramis. Ada Faramisnya. Iya. Dan kayaknya memang butuh satu jungler yang Balmond seenggaknya Valen, kan? iya minimal hybrid lah ya. Untuk bisa nahan nantinya Endless Shard dari Aiman sendiri. Iya bahkan kan itu kalau untuk dari Balmond sendiri ya udah lah. Brody. Full defense juga aman banget Brody dibuang. Iya, Ya Brody. karena Brody kan, ya mereka harus respect lah. Kemarin hampir dapat Savage juga. Brodinya soalnya 11-12 sama Brody aku. Yap, Beatrix berarti. Beatrix. Mau nggak mau? Tapi Esmeralda Esmeralda dulu. Oke. Ini masih ada. Tapi di Rot udah nggak akan bisa sih karena udah ada Fredrin juga ya. Tapi ini dia Nino dengan achievementnya posisi ke-11 di NML season kedua with Ano Team yang sekarang juga udah bangkit lagi. Posisi kelima dari MDL season 3 bersama Alter Ego X dan juga posisi keempat dari MPL ID season 8 bersama Alter Ego. Ya. Dan Esmeralda muncul di sisi dari Alter Ego dan dua pick terakhir RQ Hoshi. Balmond tetap bisa. Balmond sih. Valen bisa banget. Balmond Valen oke. Dan balik lagi kan kita tahu nih sekarang dari Athena Shield ini juga kan Lebih di buff ya? Di buff. Jadi Iya. ini ada 3 magical damage harusnya nih Athena bakal jadi item wajib untuk RRQ sih. Betul. Dan ternyata Yves dan juga Balmond Balmond. ternyata. Yves Balmond. Jadi Oke. sama-sama bakal perang high ground ya, seru nih. Seru Udil sih. Feather Head Strike dari Yves-nya dengan efek sisinya Iya. juga. Dan di sini dengan adanya Yves, ini Emon bakal agak berat untuk masuk. Real World, efek slow, kebuka Yap. ke reveal dia. Invisible Armor nggak bakal bisa ke-trigger kecuali memang dari charge-nya yang lain bakal kena. Tapi ini bakal jadi PR dari Chow dan Esmeralda yang nantinya buat nge-cancel World Manipulation. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu satu jawaban yang diberikan oleh Alter Ego Esports. Satu hero terakhir untuk digunakan oleh seorang Nino. Beatrix? Beatrix. Clean Beatrix atau Beatrix lah kayaknya. Beatrix gak sih? Ini birunya. Yes, dan ternyata Iritel. Iritel tidak ada. Jauh lebih ke area yang dia inginkan. Oke. Oke, tapi Oke. Iritel butuh waktu. Iya, dan Iritel juga range-nya nggak terlalu besar gitu. Kalau Tidak terlalu misalkan ada remote manipulation, dia butuh banget sprint sih berarti. Benar, ini bakal duel antara Real World dan juga Feather Extract. Siapa yang lebih dulu untuk tutup tokonya nanti ya. Itu toko hanya saja. Kalau memang dari Yip yang diganggu, ya jauh dapat lebih keuntungan kan. Iya. Cooldown yang memang jauh lebih cepat lagi. Oke.
Inilah game ketiga kita penentuan ini. 2-1 untuk RRQ apa 2-1 untuk AE ini kira-kira? Apa? Coba teriak dulu, ini 2-1 untuk RRQ atau untuk AE? Oke, ada RRQ, ada AE. Baiklah kalau begitu game ketiga kita. Alter Ego versus RRQ Aussie EPL, sekali lagi suaranya. Ini yang menjadi match point untuk di game yang ketiga antara RRQ Aussie dan juga Alter Ego dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mendapatkan poin keduanya dan memenangkan match yang kedua di hari ini. Dan sejauh ini di arah tengah udah mulai ada sneaky picky juga di area rumputan yang belum terlihat adanya satupun gangguan ataupun keagresifan yang muncul di early gamenya. Tapi Sally Boy masih cuma secure ke arah Farmco Buffet terlebih dahulu. Dan lihat dengan adanya Udil coba untuk terbang lagi dengan adanya Wings by Wings memberikan satu Curse of Crow dan energi impactnya. Dan memukul mundur Finn ke arah belakang. Yap. Sementara Sally Boy mendapatkan gangguan, berarti sekarang harus ada backupan lagi yang akan diberikan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi barusan terlihat ada beberapa player yang udah mulai mendekat. Leo Murphy dan juga Udil langsung tag posisi agar bisa menyelamatkan dari Amon. Oke, sejauh yang terlihat memang dari Finn di sini berusaha untuk bermain sedikit lebih agresif. Tadi dia berusaha untuk mengganggu Amon agar gak dapetin purple buff-nya terlalu cepat juga. Wah, ini sekarang udah rata. Rata ya, 3 sama nih. Iya, 3 untuk RRQ dan 3 untuk Alter Ego. Kamu kenapa sih lo? Gimana nih? Alter Ego nih? Iya. Tidak mau berubah? Tidak. Oke. Amon yang harusnya bekerja keras banget di awal ini agar bisa memberikan space terhadap Iritel. Setuju. Iya kan, kandai kalau tidak. Kalau gagal ini akan menjadi milik dari RRQ Aussie apabila game ini dibawa ke game cepat. Tapi ke game lama, Iritel akan bisa mengambil peran yang jauh lebih banyak lagi. Oke, dan Sally Boy udah nge-invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Albert juga. Dan kali ini dengan adanya keunggulan sedikit aja, tapi di arah top lane udah mulai terjadi adanya satu buah GG dan Endless Shard belum terlalu berasa menuju ke R7. Benar, R7 masih stay sendirian di atas tersebut dan masih berhasil selamat. Hanya saja ada sedikit plating yang berhasil mereka lakukan, yang berhasil mereka ambil. Tapi udah banyak banget source skill yang dikeluarkan barusan. Oke, ada flicker lagi yang dikeluarin Udi loh, sayang banget. Iya. Dan bahkan R7-nya gak tumbang. Ya itu bener-bener nge-buying time. Dia masih ada stay dan bahkan dia nggak recall untuk kembali gitu loh. Untuk refill lagi XP-nya dia. Dia masih stay di situ, masih senang, masih tenang banget di bawah kalau kita lihat dari minimap. Ini pertempuran antara Cloud dan juga Iritel. Oke, ada Blazing Duet dan lihat dari minimap tersebut. Tapi Nino. Darahnya hanya sedikit lagi, pertempuran terjadi. Ada wave direct langsung dikeluarkan begitu saja di bagian belakang. Terlihat dari Balmon yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan langsung karena dari turtle-nya. Retribution dan juga lethal content tapi tertangkap basah. Bye, ada Leo Murphy dan juga yang lain. Tapi Amon yang malah langsung berhasil diamankan. Bahkan untuk kali ini ada 2 player dari Alter Ego berhasil dihancurkan. RRQ Aussie menang banyak, full cuan untuk mereka. Karena Alter Ego juga tadi ada 2 playernya yang fokus untuk nge-cancel route manipulation yang dikeluarin sama Clay-nya. Dan akhirnya di depannya berhasil untuk didapatkan beberapa cuannya, tapi emblem kita lihat dulu nih Om Pawa. Ya masih dengan Albert dengan Balmon dia Demon Slayer. Dengan membawakan untuk damage to monster dan juga dengan adanya battle spell cooldown. Sedangkan Amon kita tahu powernya dia ini sebenarnya agak 11-12 ya dengan Balmon. Dimana dia punya yang namanya Endless Shot. Karena Endless Shot gak cuma hanya menargetkan ke hero, tapi bisa ke turtle dan juga dari Lord. Iya. Tapi kontesnya sih ini kalau sama Balmon emang agak susah sih. Karena kalau Endless Shot dia ada traveling time. Ada angkat dulu kan. Ada animasinya dulu. Ada animasinya. Kalau dari Lethal Counter ya udah tinggal geprek aja gitu langsung selesai. Buset. Mulai mendekat. Berarti untuk junglernya udah tertangkap sekali. Ini akan sangat berbahaya untuk Alter Ego. Mereka akan menurunkan tempo karena Albert udah level 7 loh. Cepet banget loh deh. Iya. Kekuatan ini ya, Balmon ya. Iya, kekuatan Balmon kalau udah farming tuh kayak begitu, lupa diri memang. Demon Slayer juga gitu kan yang membantu dia mempercepat segi farmingnya. Tapi lihat Sally Boy udah mulai sneaky menuju ke arah sana. Membuka mapnya terlebih dahulu dan sepertinya diurungkan niatnya dan memilih untuk mundur aja terlebih dahulu. Yep. Ini dari Sally Boy sendiri sudah mengambil tempat pula di area yang berbeda. Terlihat di bawah Faramis. Ngambil posisi untuk bisa memberikan coveran di atas. Ada cutting minion yang dilakukan oleh Fredrin.
Di bawah Ninonya berusaha sendirian. Tapi Sally Boy mendadak masuk ke dalam satu turretnya. Mencoba untuk memberikan langsung damage yang sangat mengerikan. Dan juga di bagian belakang Clay mendadak hadir untuk bisa langsung memberikan sebuah backup. Dan ini sangat-sangat berarti untuk mereka karena Amon yang berhasil ditangkap. Nino belum punya damage yang cukup optimal untuk bisa membalaskan keadaan. Mereka kehilangan lagi 2 player 4-0 untuk RRQ Aussie. Hal yang sangat baik. Mereka perlihatkan hal yang sangat baik. Mereka pertontonkan alter ego Bluder barusan. Itu tadi diusir mundur pakai Blazing Duet. Blazing Duet. Dan udah disambut pakai satu Remote Manipulation. Dan Iya. itu bagus banget sih. Dan itu kombinasi yang kita lihat, kita nantikan juga Iya. antara Yves bersama dengan Cloud. Dibuka itu agak bakal bisa kemana-mana dengan adanya efek slow tentunya ya. Waduh, ini ya memang dari itemnya juga nih. Ya, Molten Essence diambil oleh R7 dan juga Albert, sedangkan dari Cloud-nya sendiri dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi ya oke, bakal lebih sedikit sakit untuk ngasih damage-nya. Irithel dengan satu buah Wind Talker ini masih belum cukup sama sekali untuk Masih belum Irithel. cukup. Benar, butuh 2 item setidaknya lah. Ini udah terpaut 2 level loh antara kedua junglernya. Iya. Kekuatan Balmon. Kekuatan Balik lagi Balmon. Balmon yang memang cepat, apalagi dia pakai Demon Slayer ya. Iya. Memang hanya memberikan assist Johnny, tapi kekuatan farmingnya sangat-sangat berbeda Iya. jauh. Dan jangan lupa, oke lah lethal counter di sini ya kita gak butuh apa-apa lagi ya kan. Iya. Bukan dari misalnya dari itemnya, oke lah memang ada tambahan damage ya, tapi percentage HP itulah yang dicari dengan lethal counter. Yep. Nino di bawah level 7. Sementara dari Skylar masih level 7 pula. Murphy akankah berhasil untuk bisa langsung memberikan aksi penculikan terhadap satu hero tersebut. Tapi ternyata Pin dan juga Clay. Coba lihat. Ini memang benar-benar siaga siap antar jaga. Tapi R7 sangat-sangat tebal sekali. Murphy diusir mundur. Sampai Albert turun tangan berada di area Godland. Yes, Wah, gila, dan Albert. lihat dipaksa banget dari Ninonya untuk mundur bahkan dengan adanya satu space untuk seorang Skylar ya. Tapi lihat Sally Boy bakal coba untuk berhadapan dengan adanya R7 dan masih bisa mundur ke arah belakang. Yap, Murphy harus menggunakan konsel apabila tadi dengan jarak yang cukup. Mungkin lethal counter siap untuk langsung menjadi satu eksekutor dilompati. Nino berusaha untuk kabur dengan sprint yang dia gunakan. Coba lihat outer turret di bagian bawah sudah hancur. Nino dalam keadaan yang sangat tidak baik untuk kali ini. Sementara Albert dan juga Skylar mereka mendominasi. Ya, balik lagi di sini RRQ Aussie yang bisa ditargetkan oleh si Sally Boy ini adalah R7. Karena di gold lane-nya ini selalu di cover juga, selalu dikawal dengan adanya dari Faramis. Jadi kalau memang ada Faramis, Idle Shard akan tidak berfungsi sama sekali. Yes, Karena bakal ke-reset kan, Cloud altar. R7 juga nggak bisa langsung di instant kill ya. Benar. Makanya dia juga pakai item-item defense dan turtle-nya yang ketiga sekarang sudah berhasil untuk dieksekusi kembali. Full turtle untuk RRQ Hoshi. Wow. Oke, 3 agak turtle loh. 3. agak sedikit mendominasi ya. Mungkin sama seperti Ini game udah kedua sangat juga. mendominasi sih Om kayaknya. Belum. Bukan sedikit, bahkan barusan coba lihat tidak ada kontes lagi di area Purple Buff. Sekarang Reload Manipulation di bagian tengah. Nino berhasil keluar dari kotak Reload Manipulation. Sementara Sally Boy mencoba untuk menghantarkan damage. Perbedaan level tidak begitu bagus untuk Amon karena dia sangat-sangat efektif apabila levelnya jauh di atas dari player lain. Namun untuk sekarang dia tertinggal berarti damage-nya tidak akan optimal pula. Oh, wow, nice. Terdiam saya melihatnya. Nice dodge ya, dimana Clay berhasil menghindari Endless Shard-nya dengan satu buah flicker. Dan dimana di arah tengah bakal coba untuk dipaksakan kembali. Tapi lihat Leo Murphy bakal coba untuk ada Web Dragon. Tapi lihat ada sebuah Cloud Altar menyelamatkan diri dari RRQ Hoshi. Dan bahkan satu altar turretnya setitik lagi juga bakal hancur. Yap, tapi Nino disejar habis-habisan. R7 tertangkap basah tapi masih berhasil selamat. Kekuatan R7 dilompatin masih berhasil kabur pula. Ada Cyclone Eye. Benar-benar menjadi pusat perhatian untuk kali ini. Dan juga Endless Shard-nya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay-nya berhasil di take down tapi dirinya pun Amon down. Yes, dan satu poin eliminasi pertama ya untuk Alter Ego. Pai masih coba untuk maju lagi menuju ke arah R7. Tapi lihat ada Skylar yang mencicil HP yang dimiliki oleh Pai sendiri. Membuat dia harus mundur dan mengurungkan niatnya untuk mengejar ke arah R7 tersebut. Itu R7 gak tumbang-tumbang. Nggak loh. tumbang-tumbang, Berapa ya. kali dia dicari, berapa kali juga dia bisa selamat. Ini dari awal ketika ada di laning phase kita tahu R7 sudah mulai diincar. Tapi dia gak tumbang sama sekali bahkan untuk tim fight besar yang dilakukan. RRQ Hoshi masih sempat untuk bertahan dan bahkan recall kembali ke base. Oh ini satu altar turret di tengah setitik lagi ditiup juga hancur ya. Gemes ya liatnya ya. Gemes banget. Gemes banget.
Tapi memang udah swap lane juga yang dilakukan di mana R7 yang sudah di arah bottom lane. Tapi Wolf Dragon berhasil untuk dihindari dengan ada satu buah Purify di tangan Finn. Yep, penggunaan Purify yang tepat waktu digunakan juga oleh Finn. Selamatlah dirinya. Murphy kehilangan satu ultimate, berarti agak sedikit menurun lagi tempo pemain yang harusnya dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. 1-5 point kill. Mereka kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan banyak turtle, mereka kehilangan beberapa objektif. Mereka harus set up ulang lagi di mana kekuatan dari Arkeosi sekarang jauh di atas mereka. Yes, dan ini akan menjadi lihat di mana Pai-nya digeprek lagi. Berhasil untuk dihilangkan dan yang menjadi kesempatan emas di mana Lord yang pertama udah muncul juga dan bahkan peperangan gak berhenti sampai situ di mana Charlie Boy berhasil untuk mengeluarkan Luciana, tapi bahkan justru dia terjebak dalam satu remote manipulation dan membuat dia juga harus kehilangan nyawanya. Dua player hilang dari Alter Ego Esports. Oke, skema permainan yang berhasil digagalkan oleh Arkeosi dari awal, Om. Ini akan menjadi ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk mereka, tapi tidak untuk Alter Ego. Iya, satu bos snowball yang pasti dan juga itu adalah kerja sama tim yang manis banget dari Arkeosi. Shadow Stampede disusul dengan adanya Fredrin juga dengan energy eruption-nya. Gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang tadi untuk si Leo Murphy. Terjebak dalam ruang nostalgia ya. Wow. Aduh, aku kalau galau sih biasanya makan sih. Ya udah nih makan nih ada Oh, GrabFood. nah, ini. Makan GrabFood diskon 90% tuh ada QR code-nya, gas. Pura-pura bahagia butuh tenaga. Jadi Betul. makan langsung aja dapetin diskon 90%. Keren. Oke. Ini langsung aja buat teman-teman semua ya. Ini kalau kita lihat menuju ke in-game-nya lagi, Nino pun harus dipukul mundur. Dia masih level 10 loh, ketinggalan jauh banget. Skylar udah level 12, kalinya dia masuk dengan Blazing Duet, damage-nya bakal jauh lebih optimal lagi, bakal jauh lebih berasa lagi. Berbeda dengan apa yang akan dihantarkan oleh masing-masing pemain dari Alter Ego di mana mereka under semua dari sisi levelnya. Yes, dan ini dia satu inner turret yang berhasil untuk dihancurkan tanpa adanya aksi defense juga. Tapi Sally Boy sepertinya masih mencoba untuk mencari objektif yang lainnya. Dan base turret yang sudah terekspos bakal coba untuk diusir mundur dengan ada sebuah feeder ice strike. Tapi lihat Lordnya hilang tanpa adanya base turret yang hancur. Dan Sally Boy melakukan split push dan berhasil untuk mengamankan satu inner turret. Bahkan satu inner turret berhasil dihancurkan di bawah. Kayaknya ini akan ada sebuah job desk yang bergantian ya, karena untuk Pai mengambil peran bola. Pai sudah menghilangkan satu wave minion. Oke, kita lihat dari item-itemnya. Yes, full defense item untuk Finn pastinya dengan Oracle dan juga Dominance Ice. Pai juga baru selesai dengan Oracle dia. Akan menambah daya sustain untuk Pai sebagai badan di garis depan. Tapi di sini, Amon butuh banget target. Dan kita tidak melihat ada target untuk Amon sama sekali sejauh ini ya. Bahkan ketika dia mengincar play sekalipun, dia juga harus ditumbangkan. Jadi Sally Boy dengan 4 kali harus terpick off. Bukan berita baik untuk Alter Ego Esports. Ini Infinity War ya di bawah ya. R7 sama Pai mau sampai kapan ya itu. Saling memberikan damage, saling menahan juga. Tapi lihat, udah ada 4 player lainnya dari Arkeosi yang bakal coba untuk merangsang masuk ke arah bottom lane. Tapi dengan adanya Pai yang masih bertahan sendirian aja akan menjadi target operasi nampaknya Pak Pulung. Harusnya, karena sudah ketahuan juga posisi dari Pai itu sendiri, tapi ditarik. Painya mungkin ke arah mana? Painya udah nge-pop up pula ke arah Spirit yang nggak punya. Langsung aja reload motion dibuka, tapi di bagian belakang Skylar udah berhasil untuk memberikan juga di Art of the Fairy dan juga FX Flow. Painya lompat ke bagian dalam, Painya mencoba untuk nge-buying time, dia lompat lagi, ditarik lagi dengan Vector Stab yang dimiliki juga oleh Paramis dan hilang dia di area tersebut. Gak bisa melakukan banyak hal lagi. Yes, dan dengan tumbangnya Pai ini gak bakal ada badan lagi di bagian depan untuk Alter Ego Esports. Arkeosi sayangnya, meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Pai, belum ada objektif yang kalau kita lihat bisa diambil lagi oleh Arkeosi. Karena tadi berbondong-bondong ke bawah ya, Betul. belum ada objektif lagi. Dan kita lihat dari damage dealt by Axe nih Om Wawa. Ya. Ada Clay di sana, real world manipulation. Tapi ada Nino juga ternyata. Nino Pai yang bisa ngasih damage besar. Buset, tapi Nino bekerja sama dengan Leo Murphy hanya saja untuk kali ini dari R7 masih tetap stay. Masih tetap berdiri kokoh. Tidak tumbang. Sally Boy mencoba untuk bisa mengantarkan untuk arah Clay. 2 kali berhasil menghindari jurang kematian. Pertama dengan flicker, kedua dengan sebuah Winter Trancheon. Iya, jadi sudah punya alat untuk menghindar Iya. dari Endless Shot. Jadi memang ini maksimal banget penggunaan skill dari Clay tadi. So let's see, ini dia bakal ada perebutan untuk Lord. Dan masih dengan Lord yang sudah enhance. Oke, itu tadi Cloud-nya sepertinya berhasil ditendang dengan Wave Dragon. Hanya tapi saja nyangkut dan Leo Murphy sekarang. Kemungkinan besar akan langsung menghilang. Satu setup yang gagal lagi oleh pemain dari Alter Ego Esports. Karena Wave Dragon-nya nyangkut barusan. RRQ full senyum harusnya karena mereka siap menabrak masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego. Udah dikasih taunting dengan stiker. Kadang-kadang ente kadang-kadang. Tapi memang kita udah lihat juga di mana dominasi dari RRQ Hoshi dengan 8.000 net worth yang udah terselisihkan
membuat dari Alter Ego cukup kesulitan untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan baru menciptakan 1 poin eliminasi. Walaupun dari segi objektif, inner turret dan base dari outer turret di top lane ini hancur. Betul. Tapi itu belum cukup. Oke, ini dia untuk Lord-nya. Memang ini masih yang masih yang enhance. Tapi RQ Hoshi mereka pengen buat dapetin objektif berikutnya, yaitu untuk base turretnya. Dan ini kalau memang bisa nabrak ya, Clay mungkin bakal nahan sedikit untuk rewardnya. Dan nunggu untuk Feather Airstrike dibuka terlebih dahulu dari Alter Ego. Yap, ini dia waktunya untuk RRQ Hoshi. Mereka berhakkah untuk bisa mengambil kemenangan di game yang ketiga kali karena mereka begitu owning, mereka begitu mendominasi apapun yang dilakukan oleh pemain Alter Ego semuanya digagalkan. 9-1 point kill dan juga 1 bestar lagi di area top lane, tapi Endlessnya gak berarti apapun karena mereka sekarang melakukan sebuah serangan. Bestarnya mendapatkan sebuah ancaman, ada Blazing Duet yang begitu menyakitkan dan juga Paimon langsung mundur ke bagian belakang mencoba untuk langsung buying time. Tadi tidak akan berimpact apapun karena kemenangan hadir untuk RRQ Hoshi. Ketinggalan di game pertama bukan berarti